Saya percaya teman-teman yang hadir malam ini adalah orang-orang yang memiliki rasa ingin tahu dan keinginan untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena kita tahu bersama, dunia berubah, teknologi berubah, cara manusia bertransaksi juga berubah. Dan pertanyaannya, apakah kita hanya menjadi pengguna teknologi atau kita ikut mengambil bagian dalam perkembangan teknologi tersebut? Teman-teman, hari ini kita berada di era digital ya, di mana hampir semua aktivitas bisa dilakukan melalui smartphone, melalui handphone, mulai dari membayar listrik, membeli pulsa, membayar internet, belanja online, sampai berbagi kebutuhan harian. Namun seringkali kita hanya melakukan transaksi keluar uang, habis itu selesai. Padahal setiap hari ada begitu banyak transaksi yang kita lakukan. Bayangkan kalau transaksi yang biasa kita lakukan bisa menjadi lebih bernilai dan memberikan manfaat kembali. Inilah salah satu konsep yang dibawa Bagi, bukan hanya tentang aplikasi transaksi, tetapi bagaimana teknologi dapat membantu masyarakat mendapatkan manfaat lebih dari kebiasaan sehari-hari. Dan malam ini, ya Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, malam ini kita akan membahas salah satu fitur menarik dari ekosistem Bagi, yaitu adalah AutoClick AI. Pastinya Bapak Ibu semua sudah menunggu-nunggu ya tentang penjelasan atau training pada malam hari ini, yaitu AutoClick AI, sebuah fitur yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk membuat pengguna mendapatkan pengalaman digital yang lebih mudah, lebih praktis, dan lebih modern. Tentunya banyak dari teman-teman yang penasaran bagaimana cara kerja AutoClick AI, apa manfaatnya untuk pengguna Bagi, bagaimana teknologi AI bisa membantu aktivitas digital kita, dan bagaimana peluang yang bisa kita bangun bersama melalui ekosistem Bagi. Nah, malam ini kita akan mendapatkan penjelasan langsung dari seorang yang sangat berpengalaman di dunia digital. Teman-teman, pembicara kita malam ini adalah seorang yang sudah puluhan tahun berada di dunia digital marketing atau di dunia digital ya. Beliau telah melihat bagaimana perkembangan teknologi berubah dari masa ke masa. Dari era awal internet, perkembangan bisnis online, sampai bagaimana AI saat ini menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia beliau. Oke, beliau adalah Mas Ojai, pakar digital marketing dengan pengalaman puluhan tahun di dunia digital. Malam ini beliau akan berbagi insight mengenai mengenal kekuatan AutoClick AI, bagaimana membawa transaksi digital menjadi lebih mudah dan bernilai melalui fitur-fiturnya dari AutoClick AI. Nanti teman-teman bisa saksikan sendiri. Mas Ojai akan kupas tuntas. Mas Ojai bakal dikupas tuntas nggak nih? Iya dong. Nggak ada suaranya Mas Ojai. Cek, cek, aman kah? Oh bentar Mas Ojai. Suara saya yang menghilang kayaknya. Oke, pastinya bakal dikupas tuntas oleh Mas Ojek. Oke, tanpa berlama-lama, teman-teman juga pasti udah nggak sabar untuk menunggu Mas Ojai memaparkan tentang autoclick ya. Kita sambut Mas Ojai. Oke, terima kasih Kang Riko yang luar biasa. Waduh, jadi semangat nih kalau MC-nya seperti ini ya. Beri aplaus yang meriah dong untuk MC kita. Ya, oke, terima kasih semuanya. Selamat malam para entrepreneur. Ya, jadi Malam, Bang. mantep. Kenapa saya sapa dengan sebutan para entrepreneur? Karena malam hari ini sebenarnya memang training khusus untuk entrepreneur. Sebenarnya nggak khusus juga sih, yang belum entrepreneur pun boleh ikut. Hanya saja karena malam hari ini saya akan mengupas tentang value atau benefit yang didapatkan oleh para entrepreneur Bagi, yaitu tools AutoClick. Nah, maka malam hari ini menjadi kabar yang luar biasa, menjadi satu keberuntungan bagi semua member Bagi yang sudah upgrade ke paket entrepreneur tentunya ya. Kenapa? Karena malam hari ini teman-teman yang sudah upgrade ke paket entrepreneur bisa langsung mendengarkan bahkan mempraktekkan apa yang nanti yang saya sampaikan. Ya, karena ini nanti akan lebih banyak ke teknis ya, sehingga disimak baik-baik dan pastikan suara saya terdengar sangat jelas. Jadi sebelum saya mulai, tolong ketik angka 1 untuk menunjukkan bahwasanya suara saya sudah sangat jelas, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Aman? Sudah jelas? Oke, ada Kuhan dari Medan. Selamat datang, Go. Iya, ada siapa saja banyak ya, luar biasa antusiasnya para mitra Bagi ya.
Oke, Bapak Ibu, supaya tidak terlalu malam nantinya. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwasanya event malam hari ini adalah training. Jadi bukan seperti hari Minggu dan hari Rabu seperti biasanya yang Bapak Ibu bisa mengundang prospekannya di event. Tapi kalau hari ini memang khusus untuk member bagi terutama yang sudah entrepreneur ya tentunya ya. Nah, karena ini eventnya adalah training, maka goal atau output yang kami harapkan Bapak Ibu benar-benar bukan hanya sekedar mendengarkan, Bapak Ibu bukan hanya sekedar tahu, tapi Bapak Ibu semua berbagi harapannya adalah paham, mengerti, bahkan bisa melakukan dari apa yang nanti saya sampaikan. Kenapa? Karena supaya tidak menjadi rugi ketika Bapak Ibu sudah upgrade ke paket entrepreneur, ternyata toolsnya nggak dipakai sama sekali kan, eman tuh. Padahal tools itu di luaran sana nilainya bisa jutaan rupiah kan gitu kan. Nah, sambil berjalannya materi yang saya sampaikan, bagi yang belum upgrade nggak apa-apa, sambil mendengarkan sambil upgrade, sudah tahu caranya upgrade ya. Jadi upgrade tinggal buka aja aplikasi bagi, di situ ada menu e-planner, klik aja, habis itu langsung check out atau lakukan pembayaran supaya fitur auto kliknya bisa langsung kebuka dan bisa mengikuti serta praktek langsung ya. Jadi sambil mendengarkan sambil upgrade tidak apa-apa kan gitu kan. Oke, sebelum saya mengupas tentang fitur-fitur di AutoClick, ini merupakan event training untuk activation class untuk AutoClick session seri satu. Kenapa saya bilang seri satu? Karena tentunya ini nanti nggak akan selesai jika semua fitur saya bahas malam hari ini. Ya, jadi malam hari ini saya akan bahas sebagian fitur yang dimana kurang lebih 90 menit ke depan Bapak Ibu belajar bersama-sama untuk mengenal lebih dalam, lebih detail bahkan bagaimana cara menggunakan fitur atau tools auto-click AI, baik untuk bagaimana cara mengembangkan bisnis bagi atau Bapak Ibu bisa juga mengembangkan bisnis Bapak Ibu di luar sana. Mungkin hari ini yang hadir ada yang sebagai brand owner, ada yang punya brand skincare, ada yang punya brand fashion, mungkin sebagai agent property ya, atau mungkin punya satu penawaran yang butuh di skill dengan digitalisasi. Nah, itu semuanya bisa pakai AutoClick AI kan gitu kan. Oke, sekarang saya langsung saja share screen ya. Oke, bentar. Nanti share screen saya mana ya? Oke. Oke. Udah masuk? Belum. Nah, kalau ini sudah masuk Bapak Ibu. Ya, udah kelihatan Bapak Ibu? Udah ya? Oke, karena ini sekali lagi eventnya training, Bapak Ibu boleh menanyakan ketika apa yang saya sampaikan kurang dimengerti ya. Nah, izin bertanya, aplikasi saya kok jadi free? Kalau Bapak sudah entrepreneur, jangan khawatir Pak. Bapak akan tetap entrepreneur. Biasanya itu butuh di refresh. Ya, masuk saja ke menunya itu ke profil, ditarik ke bawah, di refresh itu akan jadi paket premium atau entrepreneur. Oke. Sekali lagi, sebelum saya memulai, saya akan sedikit flashback ya, bahwasannya paket entrepreneur ini merupakan paket premium dari aplikasi bagi yang dimana ketika Anda sudah berada di entrepreneur ya, Anda tidak hanya mendapatkan akses tool AutoClick AI yang malam hari ini kita bahas, tapi juga sesuatu hal yang luar biasa, apa itu Anda juga bisa mengakses yang namanya bagi kirim. Ya, ini saya sampaikan sebelum training ini lebih dalam lagi, saya sampaikan bahwasanya yang sudah upgrade di paket entrepreneur, ya, maka Bapak Ibu selain bisa mengakses AutoClick AI sebagai tool scale up bisnis Anda, ya, maka Bapak Ibu juga berhak mengakses yang namanya bagi kirim. Apa itu bagi kirim? Adalah layanan ekspedisi dari bagi yang dimana
jika tim Bapak Ibu melakukan pengiriman paket ya lewat ekspedisi apapun, maka Bapak Ibu akan mendapatkan cashback dan royalti cashback. Nah, bayangkan Bapak Ibu ketika misalkan kita mendapat satu tim yang dia adalah online seller misalkan ya. Misalkan dia online seller yang setiap hari itu kirimannya ada 20 paket, 50 paket. Bahkan saya punya teman yang online seller itu kirimannya sehari bisa tembus 100 paket. Nah, jika Bapak Ibu sudah entrepreneur ya dan Bapak Ibu sudah kebuka apa namanya tools bagi fitur bagi kirim maksud saya ya, maka ketika tim Bapak Ibu mengirimkan paket lewat ekspedisi apapun yang sudah ada di Bagi, nah maka Bapak Ibu akan mendapatkan royalti cashbacknya. Bagi pengirimnya akan dapat cashback lebih besar, bagi yang mereferensikannya akan dapat royalti cashback sampai dengan 7 generasi. Maka dari itu saya tekankan sekali lagi bahwasanya tidak akan menjadi rugi sama sekali ketika Bapak Ibu upgrade ke paket entrepreneur. Ya. Dan pengirimannya sangat excellent ya servisnya. Kenapa? Ketika kita mau kirim paket, kita cukup buka fitur bagi kirim, habis itu create pengirimannya. Setelah itu nanti otomatis paket kita akan di pick up oleh ekspedisi yang kita pilih. Jadi cukup di rumah saja. Jadi sekarang keuntungan bagi member Bagi yang sudah entrepreneur ya, ketika mau kirim barang nggak usah lagi panas-panasan keluar ke tempat ekspedisi, cukup dari rumah klik ya kan paketnya apa mau dikirim kemana, nanti di situ keluar ongkos pengirimannya, dibayar seperti biasanya pakai QRIS, pakai virtual account dan lain-lain yang tersedia. Nah, habis itu di pick up dan Bapak Ibu mendapatkan cashback. Nah, luar biasa ya. Nah, jadi segera sekali lagi saya sampaikan bagi yang belum upgrade ke paket entrepreneur, sambil mendengarkan saya, langsung saja dilakukan upgrade. Oke. Nah, itu sekilas pembukaan dari saya dan sekarang kita akan mulai masuk ke materi inti yaitu mengenal lebih dalam fitur auto click AI. Yes. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah paket entrepreneur, di mana sih bisa apa namanya menemukan fitur ini? Jadi Bapak Ibu bisa buka aplikasi Bagi, ya. Di situ ada tombol namanya Auto Click AI dan ketika itu diklik akan muncul dashboard seperti ini. Saya praktekkan dengan pakai desktop supaya lebih lebar kelihatannya, bisa lebih luas. Tapi Bapak Ibu, apakah ini bisa dioperasionalkan lewat handphone? Bisa. Jadi jangan khawatir. Artinya nggak harus punya laptop atau punya PC ya, tapi dari handphone pun bisa dilakukan operation dari fitur atau tools auto click AI ini. Nah, jadi begitu sudah kebuka, diklik akan kebuka dashboard. Hal pertama yang Bapak Ibu harus lakukan, nah ini ya butuh dicatat ya. Hal pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah yang pertama tonton tutorial. Ya, di mana letak tutorial itu adalah di profil ini, di profil atas. Nah, di situ ada my profile, di situ ada tutorial. Di sini tutorialnya udah ada banyak sekali ya, termasuk tutorial bagaimana menautkan device, bagaimana membuat landing page, bagaimana men-scraping data. Nah, terus fungsinya training malam hari itu apa? Ya, tetap akan saya jelaskan secara teknis, detail, step by step, tapi saya juga akan menjelaskan lebih ke arah fungsional ya, ke arah fungsional fitur ini untuk apa dan bagaimana implementasinya kepada bisnis saya ya atau kepada bisnis Anda gitu. Jadi kalau masalah bagaimana itu nanti men-scrape atau apapun itu bisa dilihat di tutorial ya. Oke, gagal terhubung ke server. Oke, nanti apa namanya tuh? Ya, jadi dia tutorial di tutorial sini kalau diklik, ya ini akan banyak sekali di sini ya akan muncul beberapa tutorial, yaitu ada tutorial menautkan device, ada tutorial penggunaan device, ada tutorial mengolah kontak dan tutorial ini akan terus bertambah sesuai dengan semua fitur yang ada di AutoClick ya. Nah, terus
langkah kedua apa yang dilakukan ketika sudah nonton tutorialnya. Nah, sebelum menggunakan semua fitur ini, karena fitur ini itu mayoritas akan terhubung kepada WhatsApp kita, ya, maka Bapak Ibu, ya, para mitra entrepreneur yang harus dilakukan adalah langsung ke arah setting, ya, langsung ke arah setting dulu. Nomor dua, bisa dicatat nanti langkah-langkahnya. Nah, setelah setting mana yang dipilih? Yang dipilih adalah WhatsApp, ya, yang dipilih adalah WhatsApp. Nah, di WhatsApp ini nanti di tampilan Bapak Ibu di situ akan ada tambah device bagi yang belum pernah menautkan sama sekali nomor WhatsApp-nya. Di situ tinggal klik ke tambah device, ya kan? Nah, di tambah device ini nanti tinggal dicari ID-nya. Nah, Bapak Ibu di situ, nah di situ nanti cara connectingnya itu ada bisa pakai kode OTP, ya, bisa pakai kode OTP atau scan barcode. Nah, gimana caranya, gimana di tutorial? Ya, tutorial akan lebih jelas Bapak Ibu, ya. Lebih jelas tutorial. Saya hanya menunjukkan langkah-langkah dan fungsional, tentunya kita juga bisa langsung berinteraksi tanya jawab. Nah, pertanyaan pertama adalah selalu ada yang menanyakan bagaimana Mas bisa nggak nomor saya itu yang saya tautkan di AutoClick AI itu berbeda dengan nomor yang waktu saya mendaftarkan? Jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa. Tidak harus sama dengan nomor yang pada waktu pendaftaran. Oke, oke, kita sambil pelan-pelan semuanya, ya. Sambil barangkali ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oke, jadi pertanyaannya adalah bisakah nomornya berbeda? Bisa. Oke. Oke, Bapak Ibu ketika sudah masuk, nah ketika sudah masuk seperti ini, nanti Bapak Ibu tampilannya kalau sudah connect, kalau sudah ditautkan, itu tampilannya akan seperti ini. Ini akan saya bahas pertama kali dulu ya. Saya akan bahas pertama kali sebelum kita nanti belajar landing page, belajar bagaimana mendapatkan prospek hanya dengan pakai landing page, ya kan? Nah, kita akan bahas ini dulu. Jadi Bapak Ibu yang sudah berhasil menautkan nomor WhatsApp-nya ke AutoClick AI, ya, maka akan muncul fitur-fitur seperti ini. Ini saya akan jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama, tes dan reconnect ini tentunya hanya untuk mengetes apakah WhatsApp kita sudah connect, ya, atau reconnect ketika WhatsApp kita terputus tidak connect lagi. Oke, apa bisa pakai iPhone? Kalau untuk ini ya saya jawab dari Kak Sisilia, untuk AutoClick AI ini tidak ada hubungannya dengan Android dan iPhone. Ya, kenapa? Karena ini adalah web base. Ya, base-nya adalah web. Base-nya adalah web. Ya, jadi ini bisa. Hanya saja memang untuk mengakses AutoClick AI ini memang harus sudah install aplikasi Bagi. Kenapa? Karena aksesnya lewat sana. Nah, bagaimana dengan iPhone yang belum bisa menginstal aplikasi Bagi? Ini kita sedang berupaya keras untuk bisa mengorbitkan versi webnya. Jadi nanti Bapak Ibu mitra Bagi meskipun pengguna iPhone bisa login Bagi lewat web, lewat Chrome atau lewat browser apapun, mau itu Mozilla, mau itu Opera atau Google Chrome yang versi webnya. Jadi jangan khawatir bagi pengguna iPhone, ya. Ini kita akan kejar kalau nanti sudah bisa login lewat web, maka Bapak Ibu juga langsung bisa membuka AutoClick AI lewat sana. Ya. Jadi kalau yang Android bisa langsung lewat aplikasi Baginya. Oke ya, kejawab ya. Oke, kembali lagi saya akan lanjutkan penjelasannya. Nah, yang pertama ini kursor saya ketika kemana-mana kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kelihatan ya kursor saya kemana ya. Jadi biar nggak ngambang ya. Oke. Ya kelihatan ya kursor saya ya. Ini kemana ya Gus? Oke Bapak Ibu, yang pertama di tombol kuning ya, ini ada namanya auto generate status. Ini keren Bapak Ibu. Auto generate status ini keren dan ini sudah saya coba
Dan satu hari ini, ya sehari ini, status WhatsApp saya itu sudah otomatis. Jadi saya sudah nggak pasang satu persatu. Itu pakai apa? Pakai auto generate status. Jadi fungsinya untuk apa? Banyak sekali hari ini saya lihat para pebisnis online, terutama ibu-ibu yang sedang entah itu jualan produk, entah itu sedang menawarkan sebuah bisnis atau bahkan mengembangkan bisnis bagi, itu biasanya rata-rata selama ini yang dilakukan adalah update status WA, ya, update status WA. Nah, kita tahu bahwasannya untuk update status WA supaya dilihat oleh semua kontak kita, ya, itu harus konsisten, itu harus disiplin. Yang nggak boleh misalkan yang sehari itu cuman upload sekali, ya, maka akan kalah ketumpuk dengan story kontak-kontak yang lain tentunya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan kepingin konversi lewat status WA, maka sehari itu harus konsisten, disiplin, dan rutin. Nah, itu Bapak Ibu, kalau dijalankan dengan cara manual, yang kita harus terjaga setiap waktu atau terutama di waktu-waktu prime time. Nah, ada yang tahu nggak apa itu waktu-waktu prime time? Waktu-waktu prime time adalah waktu di mana kebanyakan orang itu lagi senggang dan mereka itu lagi waktu-waktunya untuk buka gadgetnya. Kapan itu? Biasanya pas waktu makan siang, ya, atau mungkin pas waktu bangun tidur, ya, entah itu habis subuh, entah pagi, atau biasanya malam setelah semua aktivitas selesai, itu biasanya orang-orang itu luang dan mereka membuka gadgetnya. Nah, ketika membuka gadget, ada kemungkinan mereka akan melihat status-status atau story-story kontak-kontak yang ada di handphonenya, yang ada di WhatsApp-nya. Nah, kalau kita mau terlihat oleh mereka, kalau kita mau menawarkan sesuatu kepada mereka, misalnya peluang bisnis bagi, nah, maka di jam-jam prime time itulah kita harus membuat status yang menarik, Bapak Ibu. Membuat status WA yang menarik. Nah, kalau selama ini sebelum mengenal AutoClick AI, ya, sebelum mengenal AutoClick AI, ya kita lakukan secara manual. Pagi harus terjaga disiplin konsisten upload. Mungkin nanti 2 jam kemudian mau upload lagi, misalkan upload testimoni, mau upload apa namanya benefit, mau upload bukti bonus dan lain-lain. Nah, itu harus manual. Nanti siang upload lagi bukti closingan harus manual. Nanti sore mau upload lagi, ya, update status harus manual. Nah, sekarang setelah mengenal AutoClick AI, lebih tepatnya bukan mengenal, ya, lebih tepatnya sekarang setelah punya akses ke AutoClick AI. Nah, kalau saya ngomong seperti itu artinya adalah yang belum entrepreneur nggak bisa ngelakuin ini, ya. Jadi ketika Anda sudah entrepreneur dan bisa akses AutoClick, Anda bisa buat status WA itu terjadwal selama 1 hari, ya, terjadwal selama 1 hari. Jadi cukup waktu bangun tidur, ya, di waktu pagi bangun tidur langsung aja bikin status selama sehari. Jadi Bapak Ibu langsung bisa apa namanya bikin status selama sehari. Contohnya misalkan seperti ini akan saya coba saya klik. Nah, di sini tinggal auto generate status, ya. Nah, teks atau media. Kalau teks ya tinggal ditulis, ya, ditulis mau status apa. Misalkan statusnya misalkan hari ini saya bersyukur, gitu kan, misalkan saya bersyukur misalkan dapat, misalkan hari ini saya bersyukur dapat cashback dari transaksi beli token saya, misalkan seperti itu. Habis itu generate, otomatis akan muncul di apa namanya WhatsApp kita. Itu kalau yang apa namanya teks. Tapi kalau yang media gimana? Kalau yang media tinggal pilih media saja. Nah, ketika di media nanti tinggal medianya image atau video. Kalau misalkan image tinggal choose file. Choose file itu artinya memilih gambar apa yang mau diupload, habis itu captionnya apa. Nah, kalau yang lewat sini, kalau yang lewat apa namanya WhatsApp device tadi, nah ini statusnya itu langsung, artinya sama seperti kayak kita ngupload. Nah, tapi kalau kita misalkan ingin terjadwal itu lewat di sini, di status terjadwal, ya. Nah, di status terjadwal ini kita tinggal buat baru, habis itu pilih device-nya, ya. Kalau misalkan yang sudah terkonek pasti di sini akan muncul nomornya.
kalau yang sudah terkonek. Makanya kenapa saya sampaikan pertama kali yang harus Anda lakukan adalah mengkonekkan akun WhatsApp, nomor WhatsApp-nya. Nah, setelah pilih device, setelah itu pilih mau teks apa media. Ya, kalau teks ya tinggal teks, kalau media tinggal nanti persiapkan gambarnya atau videonya. Nah, terus di sini ada namanya waktu pengiriman. Ya, ada tanggal dan ada jam. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal saja apa namanya bikin entah itu 5 status, entah itu 6 status, bahkan 10 status dalam satu hari, tinggal jamnya disesuaikan. Nah, setelah itu captionnya apa? Setelah selesai tinggal simpan jadwal. Nah, begitu simpan jadwal, Bapak Ibu bisa tinggal tidur. Bisa tinggal tidur, artinya nanti dalam satu hari status WhatsApp Anda akan memposting otomatis sesuai dengan jam yang sudah Anda tentukan. Ini enak banget Bapak Ibu. Ya, jadi misalkan Bapak Ibu misalkan ingin mentarget orang-orang yang biasanya itu eh, tidurnya malam, ya misalkan Bapak Ibu punya bisnis yang target marketnya adalah tidurnya malam. Nah, terus Bapak Ibu kepingin menjangkau mereka lewat story WA, ya Bapak Ibu nggak mungkin jam 1 malam, jam 2 malam pasang status, maksudnya itu terjaga, yang menahan ngantuk, menahan tidur untuk bikin status WhatsApp. Ya, ngapain? Itu sudah ketinggalan zaman dulu ya. Sekarang zamannya otomatisasi. Ya, Bapak Ibu tinggal siapkan saja selama satu hari itu apa namanya eh, apa saja mau diupload dan di situ. Dan di sini kita bisa buat beberapa eh, status WhatsApp ya dalam satu hari. Oke, sampai sini sambil saya lihat komentar masih belum ada pertanyaan. Oke, nah ini just info. Wah, terima kasih dari Ko Hanan Medan ya. Just info, prime time itu waktu sibuk orang lihat HP ya. Ini luar biasa nih, ada pukul 7, pukul 12, 19. Nah, itu sebenarnya betul. Nah, tapi untuk hari ini banyak orang sekali yang memang make money-nya lewat online. Jadi memang pekerjaannya itu pegang HP. Jadi sebenarnya untuk saat ini prime time itu agak sedikit bias. Intinya adalah Bapak Ibu sesering mungkin saja upload story WA ya. Nah, nanti mana yang di itu tadi. Bukannya status WA walau tidak disetting berjam-jam. Maksudnya postingnya. Jadi maksudnya postingnya kayak ini. Postingnya, uploadnya, bukan durasinya ya. Bukan durasinya. Ya, bukan durasinya. Maksudnya adalah uploadnya. Nah, dan itu pengaruh. Maksudnya pengaruh gini, pernah nggak kita itu mencoba untuk menganalisa, misalkan Bapak Ibu kontak WhatsApp-nya berapa? Misalkan kontak WhatsApp-nya ada yang 500, ada yang 1000. Ketika Bapak Ibu berpindah ke menu story WA yang bulat di tengah itu, ya, apakah di atas itu tampil 1000 teman Bapak Ibu yang kontaknya WA itu tampil nggak semua story-nya? Nggak tampil. Sama WhatsApp itu hanya ditampilkan sebagian. Siapa sebagian itu? Sebagian itu adalah orang-orang ya yang sering interaksi dengan Anda. Jadi tidak semua kontak WA kita yang pasang story itu ditampilkan ke story kita. Nah, pernah tersadar enggak? Jadi misalkan lagi buka WhatsApp, ya lagi buka WhatsApp. Terus kita coba lihat kontaknya. Loh, kontaknya kita ternyata ada 1000 kontak ya. Teman-teman kita pakai WhatsApp semua. Nah, 1000 kontak ini, tapi kalau dilihat di story WA, kita nggak bisa melihat story 1000 orang itu gitu loh. Meta atau WhatsApp itu hanya menampilkan beberapa saja, dan beberapa itu adalah orang-orang yang sering ya yang sering apa namanya interaksi dengan kita, atau mereka yang sering melihat story kita, maka story kita juga akan muncul di fitur story mereka. Sampai sini kebayang ya, jadi agak berputar-putar tapi pelan-pelan enggak apa-apa. Oke ya, itu adalah fitur story WA. Kembali lagi saya akan balik ke sini. Aman ya. Nah, ini adalah fitur story WA.
Jadi auto generate status. Nah, yang kedua bawahnya lagi ada namanya fitur scrap group. Nah, untuk apa scrap group ini? Ya, scrap group ini untuk apa? Scrap group ini adalah ketika kita dimasukkan grup oleh orang lain. Nah, kalau zaman dulu ya, kalau kita dimasukkan grup itu kayak yang ilfil banget gitu ya, nggak kenal nggak apa tiba-tiba masukin kita ke grup kan gitu kan, ilfil banget kan gitu kan. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu punya akses ke autoklik, itu malah senang di apa namanya, di invite ke grup apapun senang. Kenapa? Itu adalah daftar nama. Kok bisa menjadi daftar nama? Ya, karena fitur autoklik yang di scrap group ini, ya begitu ini Bapak Ibu tekan, ya maka semua kontak yang ada di grup-grup yang Bapak Ibu ikutin itu akan tersedot. Buat apa Mas? Kalau sudah tersedot, itu nanti Bapak Ibu bisa lakukan pengenalan satu persatu tapi tidak manual, otomatis broadcast pakai fitur broadcastnya AutoClick AI. Pernah nggak? Pernah nggak Bapak Ibu tiba-tiba dapat WA dari orang yang tidak dikenal, tiba-tiba, halo Kak, salam kenal, saya Vivi dari Palembang, kita satu grup. Nah, misalkan itu kita satu grup di grup cuan bersama, boleh nggak saya save nomornya gitu kan. Nah, itu sebenarnya adalah langkah-langkah mereka, itu tanda-tanda mereka mau prospek. Ya kan, tanda-tanda hanya saja mereka melakukan itu adalah satu persatu. Kenapa? Mereka nggak punya alatnya. Mereka melakukan satu persatu. Ya, mungkin di antara kita juga ada yang melakukan hal yang seperti itu. Jadi, misalkan kita menjalankan bisnis bagi, ya, tapi kita ada di grup yang lain, ada grup cuan profit dan lain-lain ya. Habis itu, Kak boleh kenalan nggak? Nah, misalkan seperti itu ya. Kita satu grup loh di join profitnya. Kak, saya ada aplikasi bagus loh di sini. Nah, tapi satu-satu. Benar nggak? Satu-satu, ya kan? Satu-satu. Nah, kalau satu grup itu isinya 500 orang, kita punya 10 grup, ya sampai kapan selesainya kita harus nyapa satu persatu orang sebanyak 5.000 orang itu? Nggak selesai-selesai, Bapak Ibu. Nah, kalau pakai aplikasi Auto Click AI ya, Bapak Ibu tinggal subscribe grup. Ya, setelah subscribe grup nanti semuanya masuk ke kontak sini datanya. Ya, kontak sini nanti isinya itu adalah nama grupnya. Jadi begitu kontak ini dibuka, ya, di sini ada kategori apa namanya, kontak grup cuan bersama. Di sini ada kategori grup apa namanya, profit atau apa, atau grup bisnis skincare atau apa. Nah, di situ di kontak ini setelah ini tadi, nah setelah ini tadi, setelah mana tadi ya, oke, setelah ini kita klik ya, subscribe group kita klik, itu akan kesedot dan otomatis akan masuk ke kontak sini. Dan dari kontak sini kita langsung bisa broadcast mereka. Oke, saya lihat ada di kolom komentar masuk. Mantap ini autoklik, mantap Pak. Ya kan, mantap. Jangan bilang-bilang mantap terus Pak. Nanti kasihan yang belum entrepreneur Pak, nggak bisa praktek mereka ya. Sarkas sekali Mas Oce ya. Ya makanya Bapak Ibu segera upgrade ya, supaya bisa menikmati ini. Oke, subscribe group ya. Sudah paham? Nah, seberapa besar dapat sudah data? Sebesar Bapak punya berapa grup? Bapak punya 10 grup ya, Bapak Ibu punya 50 grup, Bapak Ibu punya 100 grup. Oh, semuanya disedot sama AutoClick AI. Kalau ininya tombolnya diklik Bapak Ibu. Ya, begitu diklik otomatis semuanya kesedotnya. Jadi AutoClick AI ini bukan hanya menyedot yang ada di grup, tapi juga menyedot yang ada di Google. Nanti saya akan tunjukkan. Ya, jadi kita nggak perlu takut kehabisan prospek mau menjalankan bisnis bagi. Dan ya, keren Tuhan. Ya. Oke, ini yang scrap group. Ya. Yang scrap kontak, nah ini itu biasanya adalah untuk menyedot database kontak-kontak yang masuk secara random. Kadang kita itu kan dapat blast, dapat apa. Nah, kalau kita mau ngeblas mereka balik satu-satu, itu kan capek. Ya, mending diklik ini langsung masuk ke kontak di sini, tinggal kita broadcast lagi. Pokoknya semuanya itu apa namanya, masuk ke kontak sini. Ya, menarik ini training ini ya. Makanya kenapa saya bikin series? Karena kalau ini kita bahas, ini nggak cukup 1,5 jam. Saya punya 10 grup, coba aja Pak. Ya, coba aja yang punya 10 grup ya. Kalau Bapak memang sudah paket entrepreneur,
Saya segera tautkan WhatsApp-nya, habis itu klik itu subscribe grup, maka 10 grup itu kesedot semua. Mau satu grup ada 200 orang, mau satu grup ada 500 orang, itu akan kesedot semua. Ya, jadi tiba-tiba yang selama ini Bapak Ibu kontak WhatsApp-nya cuma 1000, begitu kena fitur subscribe grup, Bapak Ibu tiba-tiba punya database 10.000 database. Nah, makanya saya sekarang ini kalau mau dimasukkan grup, saya nggak ilfil Bapak Ibu. Silahkan masukkan grup, saya mau terima kasih. Kenapa? Saya dikasih database baru. Kok bisa? Ya saya sedot soalnya. Saya sedot sekarang. Ya kalau dulu ilfil banget. Kalau dulu kan siapa sih ini nggak kenal masukin grup. Blokir habis itu. Ada yang belum status tepat gimana? Ditautkan dulu. Ditautkan dulu ya. Ditautkan dulu. Gimana cara nautkannya tadi? Lihat di tutorial ya. Ya tentunya kalau yang pertanyaannya dua, belum tertaut itu pertanyaan dua. Yang pertama tidak bisa menautkan, atau yang kedua belum entrepreneur. Ya kalau belum entrepreneur di paket bagi memang nggak bisa tertaut, Bapak Ibu. Kenapa? Karena autoklik ini hanya bisa diakses ketika sudah entrepreneur ya. Tuh kata Kang Riko, semua kesedot. Kang Riko ini kelihatannya udah praktek nih, udah sedot-sedot database ini, punya prospek banyak ini Kang Riko ya. Oke, mantep nih. Sudah entrepreneur tapi belum tertaut. Nah, kalau sudah entrepreneur belum tertaut, maka Bapak bisa, ya Bapak Ibu bisa lihat di sini tutorial caranya menautkan device. Udah dong Mas Oja. Iyalah, sayang-sayang kan. Ini kalau di luaran sana fitur-fitur kayak gini nih jutaan softwarenya Bapak Ibu. Ya, di autoclick tetap hanya butuh upgrade di paket entrepreneur aja. Oke ya, clear ya, auto generate status clear, scrap group contact, scrap kontak clear. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga Bapak Ibu adalah menu AI. Ya, ini menarik nih. Sudah entrepreneur, cara nautkannya, oke, cara nautkannya. Cara nautkannya di sini. Tutorial ya. Lihat di tutorial, di sini ada ini. Tutorial menautkan device aplikasi autoclick. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, di autoclick sudah disiapkan semua. Makanya beruntunglah para entrepreneur bagi ya Anda di sini tidak beli kucing dalam karung ya. Setelah beli Bapak Ibu dikasih semuanya tutorialnya. Bahkan ada training rutin ya. Ini rencananya mau saya bikin rutin setiap minggu kita akan training uplek-uplek ya. Kita akan ngebahas all about autoclick AI dan beberapa sharing bagaimana mengembangkan bisnis ini ya. Berarti beberapa layanan tersebut khusus ini. Yes, tentunya. Nah, tentunya biar ada pembedanya. Tapi jangan khawatir kalau yang free ya memang begini ya. Ini saya keluar topik sebentar ya. Memang perbedaan yang free sama entrepreneur. Makanya kenapa paketnya itu dikatakan atau dinampakkan entrepreneur ya Bapak Ibu. Entrepreneur itu artinya pengusaha ya. Yang paket free atau affiliate itu memang paket untuk user atau untuk pengguna. Jadi Bapak Ibu kalau hanya ingin menikmati cashback dari belanja Bapak Ibu, nggak apa-apa, free saja. Ya, free saja nggak apa-apa. Kalau ingin menikmati apa namanya setiap belanja, setiap ngisi token, ya setiap kirim paket, setiap beli tiket, setiap mau nginep yang hotel, ya, setiap beli perjalanan mau beli tiket bus, tiket pesawat, pengen dapat cashback, nggak apa-apa, free tetap dapat cashback. Ya, nah, oke, mau ada keuntungan paket free yang bisa kami, oke, ini nggak apa-apa ya, karena ada yang tanya, karena ini juga training. Ya, saya jawab. Jadi keuntungan paket free yang pertama, free tetap bisa menikmati cashback. Itu, ya, free tetap bisa menikmati cashback. Nah, free masih bisa apa namanya mereferensikan orang lain. Hanya saja batasannya cuma 5, maksimal 5 orang yang direferensikan. Ya. Free juga bisa menikmati komisi lisensi dari paket entrepreneur, tapi hanya terbatas 1 generasi. Nah, udah itu free. Free itu ya. Nah, bedanya di paket entrepreneur, nah itu adalah yang pertama bisa unlimited referral ya. Artinya Bapak Ibu bisa memperkenalkan aplikasi bagi ke berapapun orang banyaknya. Nah, itu unlimited, makanya ada konten video
perbedaan antara free dan entrepreneur. Ya, lihat. Bisa tanya, saya buka speaker. Boleh? Boleh enggak apa-apa? Boleh, tanya saja. Bisa, bisa. Bisa, silakan Kak Dewi. Silakan open mic. Ya, saya Dewi dari Solo, Bang. Ya, kebetulan saya mau nanya. Tadi kan saya baru diedifikasi untuk masalah bagi ini ya. Saya baru tahu hari ini tadi, pagi tadi. Nah, saya buka-buka itu, Bang. Itu kalau namanya orang pasti mengcompare ya, membandingkan. Nah, saya bandingkan dengan ketika kita beli pulsa, beli ini dan lain sebagainya. Itu nek saya bandingkan dengan GoPay, itu kok cukup lumayan. Nah, saya sendiri melihat yang mitra generasi 1 itu dapat sekian 5.000 ataupun 150 atau berapa-berapa itu Bang. Itu tuh saya berpikir kalau saya kan pengennya juga bisa bermanfaat biar ini bisa tersampaikan dan nanti mereka juga bisa dapat manfaatnya gitu ya Bang. Nah, maksud saya ketika saya nanti belanja dengan bagi ini sama dengan administrasinya kan lumayan besar loh Bang. Administrasinya 3.000 sampai 4.000. Itu apakah komisinya bisa melebihi itu? Karena kalau saya nanti mengalihkan mereka dari GoPay ke bagi ini tuh saya belum tahu, gambarannya saya belum tahu. Terus yang kedua, saya cukup tertarik dengan yang ada aplikasi Maxim dan lain sebagainya di sini yang memang harganya terkenal lebih murah ya Bang, gitu loh. Makanya saya yo pengen tahu lagi, wah ini kayaknya asik. Cuman ada beberapa feature yang dia memang masih dalam proses gitu Bang Joy. Gitu, maaf Bang Joy. Sekian, Oke. terima kasih. Sama, Wassalamualaikum. Kak Dewi, saya respon dengan baik ya. Jadi karena memang Kak Dewi ini baru masuk di Bagi, sehingga bahwasannya belum tahu beberapa update ya artinya. Tapi tidak apa-apa, itu menjadi hal yang wajar. Oke, kejeda sebentar Bapak Ibu, saya butuh menyampaikan ini juga. Jadi intinya ya, Bagi memang masih dalam proses develop secara terus ya. Kenapa? Karena memang kita tahu bahwasanya Bagi ini peletakan batu pertama itu di 20 Mei. Artinya masih 1 bulan, 1 bulan lah. Ya 1 bulan lebih 6 hari ya. 1 bulan dan itu peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama artinya dimulai untuk mendevelop ya meskipun pada waktu itu sudah bisa digunakan tapi develop. Jadi bahasa kata kita memang target launchingnya di Agustus. Sehingga untuk saat ini ya, untuk saat ini itu masih tahap develop. Artinya apa? Ini menjadi satu sudut pandang yang positif yang menguntungkan kita bahwasanya kita dikenakan Bagi itu masa di posisi awal-awal ya, di posisi awal-awal. Nanti ke depannya begitu fitur semakin lengkap, begitu fitur itu Bapak Ibu sudah punya tim banyak sudah menikmati cashback yang besar. Jadi jangan khawatir kalau tentang itu ya. Nah, masalah tentang harga itu sebenarnya kompetitif. Artinya kompetitif itu kalau misalkan Bapak Ibu betul-betul jeli melihat perbandingan, memang ada satu fitur yang mungkin kita kalah murah dibanding aplikasi lain, tapi ada beberapa fitur atau pembayaran itu yang lebih murah. Ya, apalagi dengan hadirnya tiketing ya, tiketing dan hotel itu ngeri Bapak Ibu. Itu selisihnya bisa sampai 500.000 bahkan ada yang selisih 1 juta dengan aplikasi lain. Jadi selisihnya bukan Rp100, Rp200, selisihnya bisa jutaan, ya. Nah, dan kenapa pakai Bagi? Sebenarnya apa namanya konsep dari Bagi adalah konsep sharing ekonomi yang dimana ketika Bapak Ibu serius menjalankan opportunity di Bagi, nah maka kebutuhan Bapak Ibu ini akan tercover secara gratis. Kenapa? Cashback yang Bapak Ibu dapatkan ya itu akan menjadi gelembungan komisi-komisi meskipun dari kecil itu menjadi angka besar. Nah mungkin saya tidak akan bahas terlalu panjang karena itu di minggu kemarin ya saya trainingnya bagaimana gameplay Bagi ini kita bisa mendapatkan 3 sumber income sekaligus di Bagi. Nah mungkin bagi Kak Dewi bisa ditanyakan ke pengundangnya untuk minta rekaman training saya yang di minggu kemarin. Itu Kak Dewi akan terjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Oke? Aman ya? Nah, sambil apa namanya kita lanjut. Ya, intinya Kak Dewi terus saja belajar ya, melihat konten-kontennya gabung ke
channel ke channel bagi, kita ada channel YouTube, kita ada channel WhatsApp, bahkan kita ada channel Telegram, ya kan? Dan ada beberapa recording training yang mungkin Kak Dewi terlewat karena baru masuk pagi. Jangan khawatir, dipelajarin semua untuk mengejar apa namanya ketertinggalan, walaupun tidak tertinggal karena kita juga masih baru mulai semuanya di sini, ya kan? Nah, nanti Kak Dewi akan tahu semuanya. Nanti bisa ditanyakan ke pengundangnya. Oke, sekarang saya lanjut ke Kak Tata Kusumawati. Ya, mengapa autoklik jika dibuka lewat laptop nggak bisa login pakai akun bagi? Bagaimana cara maksudnya? Ini yang saya sampaikan Kak Tata. Jadi kita sekarang lagi ngedevelop untuk bisa akses login lewat web atau lewat Chrome, ya, sehingga bagi nanti ketika mau setting autokliknya lewat PC, karena memang bagi sebagian orang itu lebih luasa setting autoklik lewat PC atau lewat laptop, ya, karena layarnya lebar. Apalagi nanti buat setting-setting landing page dan lain-lain memang PC. Ini kita akan kejar itu secepat mungkin untuk bisa akses apa namanya login lewat web. Ini juga bisa mengakomodasi bagi Bapak Ibu ya atau teman-teman yang pakai iPhone. Jadi nanti bagi yang pakai iPhone itu bisa pakai web base ya, bisa pakai akses lewat web. Oke, jadi memang untuk saat ini belum. Oke, ada lagi sebelum saya sampaikan bahasa nanti aja please. Oke, karena training. Oke, siap. Pak mau tanya nih, seandainya nanti kita jelaskan ke orang untuk menautkan WhatsApp dan muncul pertanyaan apakah data kita aman, gimana cara kerjanya? Nah, ini penting. Terima kasih pertanyaannya Kak Chan ya. Jadi sebenarnya WhatsApp yang kita tautkan di sini ya, WhatsApp yang kita tautkan di sini itu adalah seperti kayak kita menautkan WhatsApp versi web. Jadi tidak ada data apapun ya, tidak ada data pun yang apa namanya bisa dilihat di dashboardnya autoklik. Misalkan kayak melihat chat antar satu sama lain nggak bisa, karena chatnya WhatsApp itu terenkripsi end to end. Jadi jangan khawatir, ini tuh sama halnya kayak seperti WhatsApp versi web aja. Jadi ditautkan itu hanya saja supaya versi web, karena WhatsApp kita itu bisa dikoneksikan sekarang peraturan terbaru atau fasilitas dari Meta terbaru itu bisa sampai 4 WhatsApp web. Nah, jadi nanti misalkan nih ada kejadian yang Bapak Ibu menautkan, masa ini nggak bisa. Nah, itu salah satunya juga dicek apakah Bapak Ibu pernah buka WhatsApp web lebih dari 4 device. Nah, biasanya nggak bisa, karena memang dibatasi oleh 4 device. Tapi kalau masalah bagaimana apa namanya cara kerjanya, ini caranya tidak ada apa-apa, ini hanya scan sehingga WhatsApp Bapak Ibu jadi WhatsApp web, yang dimana WhatsApp web itu terkoneksi dengan fitur-fiturnya autoklik. Oke, sampai situ ya. Dari Kak Edi, Bang, saya tadi presentasi ke mahasiswa S1, saya jelaskan dibagi ada aplikasi share ke nomor HP instansi, misal guru SMK lalu muncul nomor HP-nya. Pertanyaannya apakah database yang kita tarik ini legal? Saya belum bisa jawab, Bang, tolong biasanya. Begini, database yang kita tarik ini adalah bukan database yang ngambil dari website-website yang memang terprivate, enggak. Sebenarnya database yang contoh nanti kan ada scrape lewat Google Map ya. Sebenarnya Google Map itu ini loh yang di scrape. Bentar, saya kasih contoh ya. Nah, misalkan saya mau ngetik restoran ya atau rumah makan deh. Rumah makan terdekat. Oke. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, yang kita scrape itu sebenarnya memang data publish ya, memang data publish. Jadi sebenarnya gini, misalkan nih, saya adalah supplier box nasi. Nah, misalkan itu, saya adalah supplier box nasi yang ingin memasukkan box nasi saya ke rumah makan. Nah, bagaimana saya menjalankannya? Maka kan caranya kan adalah saya dengan mencatat alamat dari alamat-alamat yang ada di Google. Misalkan, oh ada warung biru, oh jalan ini, terus ada nomor teleponnya. Habis itu nasi Padang, saya catat manual, Pak. Saya catat manual. Terus warung nasi Mbak Tuti misalkan, ada jalan ini. Nanti nomor teleponnya ada enggak? Nah, di sini nih. Nah, ini nih. Yang kita ambil itu ini loh. Nah, oh jalan Surabaya Malang ya kan, nomornya 081 4378 7276. Ini adalah database yang memang terpublish. Kita boleh catat, kita boleh hubungin mereka.
memang tujuan mereka untuk mempublish ini itu memang supaya mereka dihubungin. Ya minimal, tapi harapan mereka adalah dihubungin bukan untuk di prospek, dihubungin untuk pesan, untuk pesan nasinya, untuk pesan cateringnya kan gitu kan. Nah, tapi karena ini menjadi database publish, ya nggak apa-apa dong kita sebagai supplier kotak blog untuk menawarkan ke warung nasi Mbak Tutik ini kan. Nah, kita kontaklah di sini. Nah, di autoclick AI, oke, di menu nanti yang namanya Google Maps ini, kita nggak perlu catat satu-satu, ya. Maka begitu begitu tinggal kita ketik warung makan Pasuruan, itu tadi yang data ada di Google, ada warung Mbak Tuti, ada nasi Padang Busri dan lain-lain, itu otomatis akan disedot gitu loh. Sedot berdasarkan apa? Berdasarkan kata kunci yang kita ketik. Nanti akan sampai sana. Sekarang pelan-pelan kembali lagi ke sini, ya. Well, ini gini aja udah hampir 1 jam kita ya. Nggak apa-apa, ini seri 1 ya. Oke, kita akan kembali ke sini lagi. Oke, nah, auto generate status udah clear ya, nanti bisa dicoba ya. Semuanya sudah entrepreneur, silakan coba, nggak usah nunggu nanti, bahkan sekarang sambil buka aplikasi baginya, buka auto kliknya ya, habis itu langsung auto generate status. Begitu berhasil, lihat di statusnya nongol nggak, update nggak. Yang kedua scan group ya, dicoba aja langsung klik gitu, kesedot gitu. Nah, yang ketiga saya ngebahas sampai tentang AI ya. AI ini untuk apa Mas Ojai? Jadi AI ini adalah nanti kita bisa membuat WhatsApp kita yang sudah kita tautkan di sini itu akan menjadi robot otomatis menjawab pertanyaan apapun yang mereka tanyakan. Ibaratnya bahasa sekarang adalah CSAI agent. Apa itu CSAI agent? Fungsinya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ini punya satu bisnis, anggaplah kita sekarang jalan di Bagi. Kita pengen mengembangkan Bagi. Kita pengen prospek atau presentasi Bagi. Tentunya bagi orang-orang yang baru, misalkan seperti Kak Dewi yang masih baru 1 hari ini, itu kalau disuruh presentasi ke orang kan ya tidak begitu paham. Maksudnya itu tidak tahu secara mendetail bagaimana cara menjelaskan kepada orang Bagi itu apa, benefitnya apa, bonusnya berapa, kan gitu kan, ya kan. Nah, tapi kalau dengan mengaktifkan tombol AI ini, tentunya nanti akan di prompt dulu ya. Ini akan di AI ini nanti akan ada training khusus, maksudnya karena ini panjang sekali khusus di AI. Kita tinggal prompt dulu. Ibarat kata CSI agent itu analoginya begini. Analoginya adalah seperti kita merekrut seorang CS, ya. Kita merekrut seorang CS. Dan CS ini kita training, kita kasih tahu bahwasanya nanti kalau ada orang tanya ini kamu jawab ini, kalau ada orang tanya ini kamu jawab ini, kalau orang keberatan ini jawabnya kamu harus seperti ini. Nah, AI ini intinya di training. Jadi WhatsApp kita itu akan kita training seperti CS, ya kan? Kita training sampai pinter, ya. Setelah itu ada orang tanya, dia akan jawab dan jawabnya itu benar-benar profesional. Nah, dan ini sebenarnya tidak hanya untuk Bagi, tapi untuk bisnis-bisnis Anda yang di masa. Misalkan Anda punya bisnis fashion, punya bisnis skincare. Ya, ada orang tanya, Kak, kalau kulit saya kering gimana? Itu kalau itu Anda aktifkan AI itu, dia akan menjawab, oh begini Kak, kalau kulit kering itu bisa pakai toner, serum dan sekian gitu. Begitupun ketika Anda menjalankan Bagi. Kalau Anda Bagi yang nggak bisa presentasi, itu nanti Anda aktifkan ya. Orang tanya, apa keuntungannya saya join Bagi? Dia akan menjawab dengan sangat profesional ya, karena itu sudah menjadi CS kita ya, CS kita itu dia akan ngomong bahasanya, oh beruntung sekali kakak kalau sudah join Bagi itu mendapatkan ini itu sehingga mereka itu diarahkan sampai closing. Ada settingan HP saya yang satunya itu sudah saya setting AI itu, Bapak Ibu tanya apapun di nomor saya, yang satunya yang sudah saya aktifkan itu ya, tanya tentang Bagi, itu dijawab semua, mau tanya marketing plan, mau tanya cashback, bahkan bagaimana cara join, langsung dikasih link referral saya. Saya nggak tahu, saya tinggal tidur, habis itu nomor WA saya sebar, ya kan, ibarat kata saya tinggal bikin konten, kalau mau tahu tentang Bagi silakan hubungi nomor ini, silakan chat nomor ini. Mereka chat otomatis WA saya ngejawab. Saya tidur, saya nggak tahu.
Pokoknya sama CSAI saya, sama CS agent saya itu dijawab semua sampai closing. Tiba-tiba ada orang daftar lewat link referral saya, tiba-tiba ada orang upgrade lewat link referral saya dapat bonus. Padahal saya nggak tahu, saya nggak ikut jawab. Keren ya. Itu masuknya ke ChatGPT Bang. Yes. Oh ya, kalau mau promnya nanti ya. Oke, ini. Oke. Oh, mantap ini. Begitu dengan itu. Ya, ini saya ada beberapa teman-teman saya yang menjadi agent properti, ya kan, itu diaktifkan ininya, ya, di AutoClick AI diaktifkan ininya. Mereka mau tanya tipe, mau tanya menghadap, mau tanya harga, mau tanya angsuran, dijawab semua, tinggal tidur sama mereka. Tiba-tiba pokoknya kalau mau survei baru human yang ngomong, ya, human yang ngomong. Itu nanti akan ada waktu tersendiri untuk ini. Kenapa? Karena ini butuh token. Nah, ini butuh token nanti. Apa itu token? Ya kayak bensin lah. Ibarat kata kalau CS itu butuh kita kasih makan. Kalau dia nggak kasih makan, dia nggak bakal jalan. Nah, itu butuh token. Nah, nanti tokennya bisa beli di sini. Artinya ini nanti jadi opsi ya. Nah, keren ini yang CSI Agent ini. Ini nanti ada tokennya. Bensinnya lah. Ya, oke. Sampai sini kalau ini input grup dari dashboard, import kotak ke dashboard, ini adalah intinya adalah misalkan ini. Kalau import grup ke dashboard, ya, kalau import grup ke dashboard atau import kontak ke dashboard, itu maksudnya adalah, jadi misalkan apa namanya, kalau yang pakai scrap group, kalau scrap group begitu diklik itu larinya ke kontak sini, ya, larinya ke kontak sini. Tapi kalau import group, ya, itu nanti langsung bentuknya Excel. Barangkali maksudnya itu mau dimasukkan ke catatan tersendiri boleh, masuknya di Excel. Oke. Nah, kalau ini blok sama logout, ya udah tahu lah logout untuk apa ya, logout untuk keluar. Oke, sampai di profile device ada yang ditanyakan. Nah, sampai di profile device ada yang ditanyakan. Jadi WA-nya dibuat WA bisnis ya Bang? Oh, nggak ada hubungannya. Kalau untuk yang CSAI agent ini mau WA WhatsApp bisnis atau tidak tetap bisa. Nah, intinya pokoknya kalau ini nanti Anda aktifkan, Anda punya bisnis apapun atau bahkan Anda mau mengerjakan bagi, nggak bisa ngejelasin, nggak pinter jawabin, ya kan? Pakai ini aja. Kenapa? Karena di CSAI ini, kenapa sih kita pakai CSAI agent ya? Karena gini, kalau human yang ngejawab itu emosinya ngikut. Ketika emosinya ngikut itu pasti ada moodinya, mutan gitu loh. Begitu ketemu prospek yang agak resek gitu, ini udah nggak beli, tanya melulu, kan gitu kan. Akhirnya males kan gitu kan. Nah, kalau pakai AI, kalau kita ya sama ketika kita apa namanya rekrut CS human, rekrut CS manusia kayak gitu. Walaupun sudah kita briefing mateng, udah kita training berhari-hari, tapi kalau dia ada prospek masuk, dia ada pelanggan customer masuk, ya pas waktu makan kan nggak bisa ngebalas cepet tuh. Ya kalau pakai AI ini ya dia dibalas aja otomatis langsung. Ya, dan kabar baiknya, ini saya kasih tahu kabar baiknya ya. Fitur CSAI Agent ini, ya, fitur CSAI Agent ini di luaran sana, Bapak Ibu bisa cari, ketik aja di Google CSAI Agent. Ya, ketik aja di Google CSAI Agent. Ya, itu akan muncul beberapa platform yang bisa Bapak Ibu gunakan dan harganya rata-rata di atas 2 juta sampai 3 juta per bulan. Per bulan, Bapak Ibu. Coba aja. Ada banyak sekali, ya. Ada banyak sekali di luar sana. Tes. Mas, masih bingung Mas, maklum orang sepuh. Nanti siap privat bareng Pak Musa. Wah, ini lewat jalur dalam kelihatannya. Pembelian token ada komisi dari grup. Ini masih kita godok. Masih kita godok ya. Kalau AI-nya bagi sudah langsung ada jawabannya atau kita harus training? Kalau AI-nya bagi yang sudah disiapkan di aplikasi bagi, nah teman-teman kan ada tuh aplikasi bagi, kalau buka aplikasi bagi, baik yang gratis atau entrepreneur, itu kan ada namanya CSAI ya, atau mungkin bagi AI ya, bagi AI asisten ya. Kalau itu nggak perlu di training lagi. Kenapa? Kalau itu sudah sayang training gitu loh. Dia mau tanya apapun di situ dijawab, tapi sifatnya adalah umum.
ya dia tidak bisa mengarahkan link referral kita kalau yang di aplikasi. Tapi orang mau tanya apapun di situ, bahkan kita sebagai pelaku mau minta bikinin copywriting untuk prospek orang lewat CSAI asistennya bagi bisa. Itu boleh dipakai oleh seluruh member, baik yang gratis atau yang entrepreneur. Di mana letaknya? Letaknya di aplikasi bagi bagian kanan. Jadi di situ ada autoclick, ada e-planner, ya kan? Habis itu di situ ada AI asisten. Nah, itu bisa dipakai. Tokennya berapa? Base-nya besar data atau waktu penuh. Oh, tokennya setiap respon. Nanti tokennya itu akan berkurang ketika setiap kali respon keluar. Jadi misalkan ada orang WhatsApp kita, ada orang chat masuk, habis itu AI-nya ngerespon, nah itu tokennya baru terkurangi di situ. Kalau nggak kepake ya enggak. Misalkan saya ngisi token, misalkan saya ngisi token 20.000, misalkan seperti itu ya. Ngisi token 20.000. Selama sebulan nggak ada yang ngechat WhatsApp saya ya utuh 20.000. Kayak itu. Aman ya. Wah, ini Kak Pinarto ini udah expert kelihatannya nih ya. Udah tahu, udah tanya sampai token nih. Ya itu Oh, nanti kan bagi yang jadi lain. Yes, ada yang tanya nih langsung ke saya nih. boleh. Katanya kalau scraping eh, grup, Hmm? WhatsApp grup, itu dia ada yang coba nih, udah coba, terus memang kan nggak masuk, nama-namanya nggak masuk. Dia cuma misalkan grup bagi. Hmm. Tapi nama-nama dari si nomor-nomor itu nggak ada, Pak. Hmm. Terus? Dia cuma hanya apa namanya, cuma hanya nama grupnya aja, tapi nama orangnya nggak. Oke. Ah, Oke, pertanyaannya. Jadi kalau misalkan biar bisa itu ada namanya semua gimana? Jadi begini, itulah uniknya di platform bagi. Ketika kita sedot tanpa tahu namanya, karena kita kan di grup itu kan kita nggak nyimpen satu-satu ya, kita nggak nyimpen satu-satu kan, Betul, memang. betul. Ya. Nah, tapi begitu kita sedot, setelah itu kita lakukan broadcast ya. Nih, di mana menu broadcast? Nah, kita lakukan broadcast di sini, oke. Nah, setelah itu kita tambah broadcast, misalkan. Nah, di sini, Kang Riko, ketika saya tinggal ketik misalkan hai, di situ dikasih nama, itu otomatis nyebut namanya dia, Mas. Wah, itu teman-teman makin mancus lagi itu. Nah, kan pasti ada yang tanya, loh kok bisa tahu namanya dia itu yang mana? Kan setiap orang yang punya Facebook, itu kan di profilnya kan dikasih nama sama dia. Betul Betul. ya? Misalkan nih saya belum kenal Kang Riko nih, maksudnya belum saya save nomornya. Nah, Ya, Kang Riko misalkan WhatsApp saya itu ketika saya klik profilnya itu kan muncul misalkan Kang Riko juara atau apa kan gitu kan? ya, Nah, karena saya belum nyimpen nomornya, tapi kan Kang Riko punya nickname di WhatsApp itu kan? ya. Nah, nickname itulah nanti yang akan dikenalin otomatis oleh autoclick ini dengan parameter nama. Wih, mantap. Jadi seakan-akan kalau kita nge-broadcast orang, itu langsung sebut namanya. Jadi gini, halo Kang Riko, salam kenal, saya Ojek. Kita satu grup loh Kang di sini. Lah, ini orang akan, oh ini orang dekat banget sama saya, tahu nama saya. Enggak, itu autoclick. Autoclick gitu kan. Uh, di sini gitu kan. Nah, di sini tinggal nama nanti jadi apa namanya kalau mau broadcast makanya ini nanti ya nanti akan di seri berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara mengirim pesan maksudnya mengirim itu membuat satu pesan yang menarik supaya mereka itu interesting dengan kita ya. Oke, sampai sini aman ya Kang ya. Ya, mantap. Terus yang kedua sehubungan dengan Kang Riko adalah kalau kita broadcast pakai WhatsApp-nya langsung, itu kalau nggak sama-sama nge-save nomor, nggak bisa tembus. Bener nggak sih kayak gitu? Betul, Betul ya? betul. Nah, pakai autoclick kita nggak perlu nge-save nomornya. Pokoknya selama di sini ada masuk ke kontak ini, ya udah di kontak ini ada 300 orang ini udah masuk ini, ya saya broadcast tanpa saya nge-save nomornya, itu tembus semua. Tembus semua. Oke.
Ini makanya semakin ke sini saya kadang sendiri bertanya, ini aplikasi apa sih kok hebat banget. Oke ya, kembali lagi ke sini tadi. Oke, ada pertanyaan lagi mengenai device. Sebelum saya akan lanjut ke fitur yang lain. Oke, Token bisa jawab berapa pertanyaan. Ini nanti tergantung responnya Kang Pinarto. Jadi makanya kalau misalkan kita nanti udah beli token itu tergantung ngeprom juga. Artinya prom itu kan briefing kepada CS AI agent kita. Bahwasanya kamu kalau jawab simple aja atau kamu kalau jawab harus ngejelasin detail. Nah, semakin pendek dan semakin panjang itu yang menentukan berapa tokennya akan keambil. Dan itu langsung dari ChatGPT-nya. Kalau itu mungkin Kang Pinarto yang sudah mendalam ini tahu ya, tahu tentang itu. Jadi semakin panjang jawabannya atau apa itu akan semakin banyak token yang berkurang. Kalau pendek-pendek enggak. Oke, ada pertanyaan lagi. Bang, saya tertarik dengan jawab BA otomatis untuk prospek calon. Ini nomor saya. Ya, ini maksudnya gimana ngasih nomor ke saya? Aman. Intinya ikutin aja trainingnya, Kang Edi ya. Kita akan bahas satu persatu semua fiturnya. Oke. Nah, ada lagi dari Kak Azamizul ya. Nomor kita yang buat broadcast apa enggak di banned? Ada potensi di banned? Ya. Artinya apa? Itu bukan dari autokliknya. Ya, Bapak Ibu mau menggunakan tools apapun yang WA sender atau WA block sender yang biasa buat broadcast di luar sana kan banyak tuh juga aplikasi. Itu juga semuanya berpotensi di banned. Nah, terus pertanyaannya adalah bagaimana supaya tidak di banned? Nah, itu ada minimalisir, tapi bukan berarti jaminan tidak di banned. Tapi kita bisa meminimalisir, misalkan contoh apa namanya nomornya dipanasin dulu. Maksudnya dipanasin itu apa? Maksudnya dipanasin adalah nomor ini tidak betul-betul yang nomor baru, fresh, tapi nomor ini sudah sering dibuat percakapan, nomor ini sudah sering dibuat telepon-teleponan, ya. Terus yang kedua, jangan broadcast langsung sekaligus. Misalkan karena saking senengnya, ya punya fitur broadcast, ada database 5.000 dimasukkan semua di broadcast sekaligus. Nah itu juga akan potensi bandingnya besar. Dicecil aja, sehari berapa, cecil aja. Tapi kan nanti bisa apa namanya lama kelamaan juga selesai itu kan. Berarti harus isi token kah? Opsional Kak di Dias, opsional. Kalau misalkan Kak Dias pengen mengaktifkan CSI agent, ya memang harus isi token. Kalau misalkan enggak apa-apa. Kenapa? Karena nanti ada fitur yang namanya balas otomatis, ya itu pengganti dari AI agent yang tanpa token. Cuman bedanya di balas otomatis itu jawabannya adalah template atau draft yang sudah kita bikin. Misalkan kalau ada orang ngetik harga, jawabannya ini. Kalau ada orang ngetik alamat, jawabannya ini. Kalau ada orang ngetik marketing plan, jawabannya ini. Kalau ada orang ngetik komisi bonus, jawabannya ini. Itu kita buatkan semuanya. Nah, itu ada di balas otomatis. Nah, kalau ingin yang gratisan ada di balas otomatis. Ya, ya sebenarnya AI agent apa secara platform sih gratis ya. Memang kita tinggal ngisi bensin aja sebenarnya. Gitu loh. Ngisi bensin aja. Kenapa? Karena memang AI itu butuh token. Gitu. Oke, terjawab ya Kak Dias ya. Nanti kalau nanti ada di fitur ini loh Kak Dias, ada di fitur balas otomatis ini. Nah, fitur balas otomatis ini, oke ya, tadi yang device sudah ya. Yang device sudah ya. Saya akan tadi kan WhatsApp ini udah saya bahas, ya kan? Kita sudah mengenalin semuanya ini. Habis itu menyambung Kak Dias tanya. Nah, di sini langsung saya lompat ke balas otomatis. Nah, balas otomatis ini, ya kan? Balas otomatis ini nanti kita di sini kita setting. Nah, bedanya adalah begini, balas otomatis ini tidak bisa diaktifkan bareng dengan CSAI agent. Nggak bisa, pilih salah satu. Mau mengaktifkan CSAI agent atau mengaktifkan balas otomatis. Contoh kayak gini, saya nggak bisa mengaktifkan balas otomatis karena apa? Karena di apa namanya CSAI agentnya itu statusnya aktif. Kalau itu saya off kan di sini saya baru bisa bikin balas otomatis. Nah, kalau yang dibahas otomatis ini kita bikin sendiri draftnya. Maksudnya gimana sih bikin draftnya? Contoh, kira-kira apa yang sering ditanyakan oleh customer kita, apa yang sering ditanyakan oleh prospek kita, apa yang sering ditanyakan oleh pelanggan kita. Nah, itu dibuat di sini. Misalkan tanya harga,
tanya jenis produk, tanya alamat, tanya pengiriman, tanya yang lain. Bikin aja di sini. Yang dibikin apa? Yang dibikin adalah kata kunci plus jawabannya. Misalkan orang tanya harga, kamu harus jawab begini. Kalau tanya ini, kamu harus jawab begini. Jadi nanti jawabannya itu eksak. Eksak itu artinya adalah persis sesuai yang Anda bikin skripnya. Itu balas otomatis. Tapi tetap Anda nggak perlu ngebalas. Tinggal aja HP-nya, ya kan nanti kalau ada orang masuk, dia ngetik harganya berapa Kak? WA Anda akan balas. Tapi balasnya sesuai dengan skrip. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Maksudnya balas otomatis ini paham ya? Ya, misalkan alamatnya di mana Kak? Nah, itu dia akan ngebalas sesuai skrip. Dia tidak bisa improvisasi. Kalau CSI agent bisa improvisasi, bahkan bisa ngerayu. Ya, bisa ngerayu. Tergantung kita ngepromnya. Tergantung ngeprom itu artinya tergantung briefingnya. Ibarat kalau kita ngerekrut karyawan CS itu kita ngomong, kamu nanti kalau ada orang tanya gayamu harus melambe-lambe ya, misalkan. Nah, itu kan sesuai dengan briefing kita. Nah, jadi CSI agent itu sama persis kayak kita itu rekrut karyawan. Ya, bedanya kalau kita rekrut karyawan, dia ada faktor emosionalnya. Kalau karyawan human CS ya, kalau lagi mood ya kerjanya bagus, kalau lagi mood ya kadang ngambek, apalagi kalau gajinya nggak naik-naik, ya kan? Dia malah ngambek, sering nggak masuk, ya kan? Kalau kita rekrut karyawan manusia, lah gajinya juga 1 bulan bisa jadi 1 juta ke atas. Kira-kira kalau sekarang ini saya nggak tahu ya, maksudnya itu kira-kira ada nggak yang mau direkrut jadi CS ya, dibayar cuma 1 juta gitu sebulan. Mungkin mungkin kalau di daerah-daerah tertentu ada ya, tapi kalau di sini Surabaya ini nggak mau tentunya mungkin ya untuk jadi CS ya. Nah kalau pakai CSI agent beli token paling nggak sampai segitu, itu untuk 1 bulan. Dan dia nggak ada moody, dia nggak ada males, dia nggak pakai tidur, dia nggak ada emosi untuk bad mood atau ilfeel. Ya, ada customer yang mau jawab seperti apapun, ada customer yang menghina seperti apapun, ya dia ngejawab aja. Kenapa? Dia CSAI agent itu. Ya, nah, ya itu ya dianggap saja itu adalah gajinya CSI agent token itu ya. Berarti harus isi token kah? Ini tadi udah saya jawab ya. Saya pernah pakai yang begini tapi bukan jaringan, tapi dari kelas seminar digital online. Mantap sih, tapi ada settingan HP yang harus disesuaikan dari mode pengembang perangkat. Ya betul, Kang King Hendrix. Ya oke, tokennya berapa pemperkiraan? Oh tokennya ini terserah. Ya kita ya kayak beli tokennya pulsa itu, kayak beli tokennya listrik ya. Bisa kita isi per 20, kita bisa isi berapapun, ya 50.000 atau berapa. Pokoknya nanti habis diisi lagi gitu aja. Pak, saya pesan siaran tidak bisa terkirim kenapa ya? Tersimpan ya, ini Pak Lasiman maksudnya pesan siaran lewat apa ya? Kalau lewat metanya saya nggak tahu Pak, itu platformnya Meta. Tapi kalau lewat auto klik AI, nah itu baru nanti saya bisa tanya ke CS-nya. Ada contekan formnya nggak Mas? Ada dong. Ada dong. Mau untuk bisnis properti bisa. Mau untuk bisnis MLM bisa. Ya kan? Ada dong. Bahkan nanti tak kasih tahu di mana bikin formnya. Kita udah siapin semuanya. Contekan skripnya dikasih nggak Mas Oce? Oh, nggak usah dikasih. Pokoknya kalau udah udah entrepreneur, nah kita tidak hanya ngasih alatnya, tapi kita juga ngasih konsultan AI-nya. Di mana letaknya? Nih di bawah ini, pojok kiri ini. Nah kelihatan nggak kursor saya? Nih, halo admin AutoClick. Ini ada yang ingin ditanyakan. Ini ya Bapak Ibu bisa tanya. Ya termasuk bikin prompt dan landing page kata-katanya. Misalkan Mas, saya sudah paham ikut trainingnya Mas Oje cara bikin landing page. Permasalahannya Mas Oje, saya nggak pinter bikin kata-kata, ya kan? Terus gimana saya bikin landing page-nya gitu? Itu, nah ini di sini nanti kita praktek setelah ini, oke? Nah, nggak jadi sejam setengah ini, ya. Nomornya di band WA bisa aktif kembali kah? Padahal nomor itu sudah puluhan tahun. Bisa Kak Azam Nizul, bisa kembali. Tapi kita nggak tahu kapan dikembalikan oleh Meta, tergantung dia. Suka-sukanya dia itu tergantung pelanggarannya. Bagus nih seperti buat kelas mat, jadi robot yang jawab dan kasih penjelasan. Iya dong, baru tahu ya. Ya makanya kalau orang sudah tahu fiturnya auto klik AI nggak upgrade entrepreneur itu, saya sampai kadang kayak nggak habis pikir gitu loh maksudnya itu.
ya ini tuh secanggih ini ya kan yang di luaran sana itu harganya jutaan bukan all fitur loh. Kayak CSI Agent tuh di luaran sana itu harganya tuh ada yang 2 juta per bulan, 3 juta per bulan tuh itu. Satu fitur hanya CSI Agent. Di sini sudah bikin landing page. Nah, termasuk kayak itu, kayak bikin landing page itu. Bikin landing page itu platform bisa bikin landing page di luaran sana. Yang saya tahu rata-rata itu bisa jutaan harganya ya. Ada yang merek si S itu ada yang per bulan 150.000, berarti setahun berapa? Setahun sudah 1.600.000 ya kan. Banyak itu, maksudnya itu semuanya berbayar, setiap fitur berbayar. Dan di sini kita kumpulin jadi satu. Nomor WhatsApp yang sudah terdaftar apa bisa diganti nomor lainnya? Untuk kasusnya yang di autoklik, ya saya nggak ngebahas yang di aplikasi bagi ya. Yang di aplikasi bagi itu kan waktu pendaftaran aplikasi baginya. Yang untuk di autoklik, untuk scan nomor, Bapak Ibu bisa gonta-ganti. Ya, caranya apa? Logout dulu. Yang ini. Bentar. Saya ulang lagi. Ya, ternyata memang untuk training yang di autopic nggak bisa sekali memang ya, kita bikin series. Pokoknya ininya nanti jam 21 maksimal lewat jam 21 lewat 15 kita selesai, berarti seri 1 selesai. Ya. Nah, ini nih. Nah, di logout sini. Di logout sini Pak Basuki, ya, Kak Basuki. Kalau ini logout, maka nanti gambar yang di samping ini, gambar apa ini? Nggak tahu saya, gambar kancil atau apa. Ini nanti akan berubah jadi barcode lagi. Nah, ketika sudah berubah jadi barcode lagi kan sudah logout, maka kita bisa scan WhatsApp dengan nomor yang lain. Ya, boleh gonta-ganti yang di sini. Tapi nomornya autoklik ya, nomornya untuk marketing maksudnya. Bukan nomornya bagi ya, beda. Lewat autoklik AI, autoklik Kak Asiman dengan autoklik ya. Nggak enak dengarannya nanti. ada sekitar 300 sampai sekarang belum terkirim. Oh, ini nanti ditanyakan ke ke CS, screenshotkan aja problemnya di mana ya, apakah pas server lagi down atau apa nanti di itu. Seperti CS perusahaan-perusahaan seperti provider, yes, bener Kang King ya, seperti CS perusahaan seperti provider kita kalau chat kan yang jawab robot bukan orang, tapi biasa pertanyaan umum yang sudah tersetting. Bener itu CSI agent. Ya sekarang sudah banyak perusahaan besar-besar itu pakai CSI agent. Tapi sayangnya mereka nggak tahu autoklik, mereka pakai CSI agent yang per bulan 3 juta, 2 juta ya. Bahkan saya ada satu klien ya, basically saya memang digital marketing, ada beberapa brand yang saya mentoring, saya coach ya di luaran sana. Itu ada salah satu klien saya itu pakai CSI agent ya. Sebelum saya masuk memang dia sudah pakai di kontrak, keburu di kontrak 1 tahun, itu harganya per 6 bulan itu 20 juta dan dipakai sama ini perusahaan developer properti, dipakai sama dia karena enak, sudah nggak bayar marketing mahal-mahal. Mas Ojai, Yes, Kang Riko. Mas Ojai, ini kan fitur dari autoclick AI ini kan bisa dipakai untuk semua bisnis. Yes. Nah, pertanyaannya dari satu orang itu dia misalkan punya bisnis kuliner, dia punya bisnis laundry. Nah, ketika dia mau pakai ini, berarti kan ini cuma bisa satu aja ya, Mas Ojai? Apakah dia harus punya akun? Ya, dia harus punya anaknya kayak, punya istrinya kayak? Ya, Kang Riko, ini pertanyaan yang saya apresiasi ya. Kenapa saya apresiasi? Karena begini Bapak Ibu. Ya, kita terbuka ya bahwasannya untuk ngebangun platform seperti ini servernya cukup besar yang diperlukan. Sehingga kalau misalkan dalam satu akun kita bisa unlimited ya kan, bisa unlimited, maka yang lain nggak kebagian. Dalam arti yang lain nggak kebagian itu tentunya kan, makanya ya jujur ya ini saya sampaikan bahwasanya saya sudah berdiskusi dengan pihak manajemen bahwasanya ya harga upgrade entrepreneur kita itu kemurahan gitu loh sebenarnya gitu ya, cuman karena manajemen baik hati, owner kita baik hati, katanya ya sudah nggak apa-apa.
biar dipakai aja. Kita yang tanggung servernya katanya gitu. Tapi intinya untuk saat ini memang satu account Autoclick AI itu khususnya di CSI Agent ini hanya bisa untuk satu prompt. Untuk maksudnya untuk kita briefing satu prompt, kecuali Kang Riko Ya. untuk apa namanya menyiasatinya, maka promptnya ibarat kata kan itu kan sama halnya seperti ini. Kembali lagi analoginya seperti kita hiring CS, ya kan? Misalkan kita punya dua bisnis, tapi kita nggak mau bayarin dua CS, ya udah bayarin CS satu. Tapi apa? CS-nya ini di briefing, dia harus paham kedua bisnis kita. Hmm. Ya, tapi tetap akhirnya jadinya rancu nanti. Iya, iya, iya. Nanti dia AI-nya pusing. Ya, ya manusia pun sama gitu loh. Meskipun di human pun kan ada tuh kadang ada brand owner yang misalkan mereka berpikir efisiensi ya kan, akhirnya udah pakai satu CS saja. Tapi kan bisnisnya dua, nggak apa-apa. Dia nanti dipegangin dua HP ya kan. Kalau yang tanya di sini berarti bisnis kita yang sini, kalau tanya di sini di sini gitu. Tapi CS-nya harus menguasai kedua materi itu. Artinya ngebriefingnya atau ngepromnya itu kedua-duanya diberikan siasatinya ya, tapi better ya udahlah buka lagi lah, berapa sih upgrade entrepreneur daripada Yes. kita daripada kita harus ngebayarin CS tiap bulan ya toh, Betul, betul. Betul, betul. buka lah lagi ya kan. Oke, keren, terima kasih pertanyaannya Kang Riko. Ada lagi kah, dibantu ya Kak, CS-nya berapa Pak nomornya, ada tuh di aplikasi untuk saat Aman. ini. Yes, ada yang mau open mic barusan nggak aman? Terima kasih atas kesempatannya. Oke, Pak Lasman silakan. Oh, ya, oke. Mau tanya, ketika orang semuanya pakai AI ini, nanti berarti kan ada tubrukan tuh saling menjawab AI itu gimana tuh? Ya, jadi kita bisa, bayangan saya nanti akan saling menjawab dan tokennya akan habis seperti itu. Apakah benar apa yang saya sampaikan dan saya tanyakan? Dan itu untuk mengatasinya seperti apa? Terima kasih. Tepat sekali Pak Lasiman. Ini artinya bukan hanya terjadi di Autoclick AI ya. Ini cerita menarik dari komunitas-komunitas AI saya juga, yang mereka udah apa pakai ini juga gitu. Jadi mereka kadang tidak mengkontrol dan monitoring ya kan. Kadang AI ketemu AI, wah itu omongan terus sampai kedua-duanya tokennya habis. Nah, terus apa yang kita lakukan? Kontrol dan monitoring. Ya, kontrol dan monitoring, dan kita itu nanti bisa switching sebenarnya untuk on off-nya. Makanya di AI ini kita bisa switching on off ya, on off, non aktif aktif, non aktif aktif, bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap tetap toh artinya yang namanya otomatisasi ya bukan berarti yang kita nggak monitoring sama sekali. Artinya kan ketika CSAI agent ini ngejawab, kita tetap bisa pantau di HP kita, ini yang dijawab ini orang iseng sharing atau apa. Kalau mereka iseng langsung diambil alih aja, diambil alih human. Atau memang kalau memang benar-benar mereka ini spamming, udah diblokir aja nggak apa-apa. Itu nanti caranya Pak Lasiman. Artinya di platform apapun yang AI ketemu AI ya dia akan seperti itu. Paham ya? Oke. Kantornya bagi di mana? Oh ya. Mau ke kantor kah? Tanya kantor. Yang jelas apa namanya bonus kita tidak ada yang pernah telat ya. Di sini ada nggak yang apa namanya coba withdraw bonus terus uangnya itu masuk ke rekening lebih dari 5 menit gitu kira-kira. Kalau yang pengalaman withdraw di aplikasi bagi bonus-bonusnya ya, itu begitu kita masukkan angkanya dan kita klik tombol withdraw atau submit, itu tangan kita belum ditarik dari handphone, uangnya udah masuk ke rekening kita. Saking cepatnya ya pembayaran bonus. Hitungan detik. Hitungan detik tuh kata Kang Riko, hitungan detik. Hitungan detik. Hitungan detik duitnya masuk. Makanya serius. Ya kan, makanya serius. Artinya apa? Artinya sebenarnya ketika Anda masuk di paket entrepreneur itu bukan sekedar membeli alat, bukan sekedar dapat akses autoclick, bukan sekedar apa, tapi potensi income Anda itu loh powerful ketika udah entrepreneur. Ya, gitu. Siap? Udah?
Ini clear, jawab otomatis, balas otomatis, aman ya. Nah, sekarang jadwal kirim, ya. Di jadwal kirim. Jadwal kirim ini untuk apa? Jadwal kirim ini untuk kita menjadwalkan, baik itu besok, lusa, 1 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, setahun kemudian, ya. Daripada kita lupa, misalkan nih, Kang Riko adalah customer saya. Ya, ketika Kang Riko customer saya lihat datanya, sekarang bulan Juni. Kang Riko ulang tahunnya bulan Agustus. Ya, kalau saya harus nunggu Agustus terus mengingat-ingat tanggal ulang tahun Kang Riko dan saya harus terjaga, ya siaga di tanggal itu saya ngucapin ulang tahun kepada Kang Riko. Ya kalau ingat, kalau enggak, padahal ini adalah bentuk bagaimana saya membangun hubungan dengan customer saya, bagaimana saya membangun dengan relasi bisnis saya. Maka saya harus perhatian dong sama customer saya, sama klien saya. Maka saya akan menggunakan di AutoClick fitur namanya jadwal kirim. Ya, jadwal kirim ini jadi nanti di tanggal ulang tahunnya Kang Riko pas jam 00.01 tet akan ada WA masuk yang bunyinya selamat ulang tahun kepada customer tersayangku, ya Kang Riko, semoga rezeki Kang Riko lancar, berkah keluarganya. Nah, itu luar biasa, ya. Jadi istrinya belum ngucapin, saya selaku vendornya udah ngucapin dulu nih. Nah, itu bagi yang tidak tahu akan menganggap, wih luar biasa Mas Oja ini. Saya kalau pelayanan seperti ini, saya akan nggak akan pindah ke orang lain, ya. Padahal berarti Kang Oja ini, Mas Oja ini dibela-belain nggak tidur sampai jam 00.00 hanya ngucapin saya ulang tahun. Enggak, pakai AutoClick Bapak Ibu. Saya pakai AutoClick. Makanya saya kemarin sempat ada di beberapa kelas saya yang para Gen Z, saya bilang, sekarang jangan mau digombalin sama orang-orang yang ngucapin ulang tahun di waktu yang tepat 00.00. Kenapa bisa jadi mereka pakai kayak AutoClick gini loh. Mereka pakai AutoClick ngucapin di 00 happy birthday sayang gitu. Di 00.00 orang langsung tersanjung, waduh tepat di 00.01 dia ngucapin ulang tahun gitu. Pakai ini ya Ibu. Nah, selain itu, selain bisa ngucapin ulang tahun, apa saja yang bisa dilakukan oleh AutoClick jadwal kirim? Kirim invoice. Ya, kirim invoice. Mungkin Bapak Ibu yang punya bisnis yang harus mengingatkan mereka untuk balik dan lain-lain, nah itu bisa kirim invoice. Nah, contohnya misalkan, kalau misalkan Bapak Ibu pengusaha bengkel, pernah nggak terpikirkan orang-orang yang ganti oli di bengkel Anda, itu tercatat tanggalnya dan kapan harus kembali untuk ganti oli lagi? Nggak pernah kecatat. Padahal itu adalah bentuk CRM bagaimana supaya mereka itu ganti olinya setiap bulan ke bengkel Anda, bukan ke bengkel orang lain. Maka rawatlah mereka dengan notifikasi-notifikasi yang mengingatkan mereka. Nah, kalau kita sudah punya datanya kapan dia motornya apa, platnya berapa, ya kan, terus habis itu jam apa tanggal berapa dia ganti oli, maka sebulan kemudian kita langsung setting di sini untuk H-5 mengingatkan, Pak, Mas, 5 hari lagi waktunya ganti oli loh ya, jangan lupa. Mumpung kita ada promo di bengkel kita, silakan datang ke bengkel ya. Nah, bayangin berapa retensi atau revenue omset Anda, resistensi omset Anda, ya hanya gara-gara fitur jadwal kirim. Dan itu bisa dilakukan di bisnis apapun. Ya. Halo Mas Ojai. Yes, Pak John. Tanya, itu jadwal kirim ini nanti nomor yang kita pilih tersendiri bisa kita input di sini. Bisa dong. Ini Pak. Nah ini Bang, ini Pak John. Jadi pertama masukkan judul, yang kedua pilih device itu artinya nomor HP kita yang sudah kita tautkan, pesannya apa, nah target kontaknya bisa kita kategori pilihnya ini. Oh iya. Nah, mau semua kah, mau GG kah, atau mau toko Surabaya saja, atau apa, ya bahkan kontak satuan. Iya. Bisa. Nanti periodenya apa, mau mingguan, mau bulanan, mau tahunan, enak dong, ya. Nah, harinya hari apa, jam berapa, intervalnya sekali apa berulang. Nah, kalau tanggal di sini bisa? Ya gimana? Tanggal, contoh sebelum hari raya gitu.
Oh, kalau itu nanti ini hari ya untuk tanggal nanti catatan bagus Pak John, Ya, nanti saya jadi masukkan ke tim develop ya untuk saya akan masukkan tanggalnya, saya akan catat itu. ya, oke, thank you Mas Ajay. Terima kasih masukannya Pak John. Ya, Oke, jadi aman ya udah kejawab ya. Oke, ini di chat ini banyak sekali. Pak, bagaimana kalau ada panduan lengkapnya karena kita jual sudah ada Pak Winarto panduan lengkapnya. Ada di tutorial ini Pak. Di pojok kanan ini Pak. Nah, tutorial ini Pak. Nah ini Pak panduannya Pak. Ya, udah. Saya coba, oke, coba kata Pak, oke, semua katakan. Oke, lalu saya semua juga terkirim, oke. Jadwal terkirim itu bisa simpan berapa banyak data kalau sebanyak mungkin. Kalau ganti HP, data otomatis pindah atau harus diisi lagi. Tidak ada hubungannya dengan ganti HP ya. Jadi ini pertanyaan Pak Pinarto yang terakhir ini bagus sekali. Kalau ganti HP artinya berarti adalah di settingan mana tadi? Settingannya di nomor ini itu kita berubah ya. Maka nanti yang berubah hanyalah nomor sendernya saja. Ya, nomor sendernya artinya tuh nomor pengirimnya saja yang berubah, tapi settingan-settingan yang lain tidak ada yang berubah. Tidak mengulangnya dari awal. Itu hanya ganti nomor sender ya. Yang ibarat kata nomornya yang belakangnya 088 terus besok ganti jadi 099 ya, yang berubah hanya nomor pengirimnya aja. Berubah jadi nomor 099. Tapi kalau yang sudah tersetting ini aman semua. Oke, aman? Sampai sini ada pertanyaan lagi? Aman ya? Oke. Ini eman-eman nih entrepreneur luar biasa ini. Oke, sekarang itu tadi jadwal kirim. Sekarang adalah kirim berkala. Apa bedanya jadwal kirim sama kirim berkala? Nah, jadwal kirim adalah kita mau mengirim menyesuaikan dengan interval tertentu. Kayak tadi bulanan, mingguan, ya kan? Apa namanya? Tapi kalau kirim berkala ini bisa kita buat untuk mengedukasi prospek kita secara turut-turut. Contoh misalkan Anda seorang leaders, ya, Anda seorang leaders, Anda kepingin, ya, Anda kepingin mengedukasi tim Anda ingin mengedukasi jaringan Anda setiap hari dengan edukasi keilmuan Anda, misalkan seperti itu, maka gunakan aja kirim berkala. Nah, jadi bayangkan ketika Anda punya satu penawaran yang menarik bahwasanya kalau Anda join di grup saya, maka selama 30 hari sejak Anda join, maka setiap hari Anda akan dikirimkan satu materi knowledge untuk mengembangkan bisnis Anda. Ya, secara berturut-turut selama 30 hari. Oh, keren. Pakai apa? Pakai kirim berkala. Anda mau mengirimkan manual selama 30 hari. Iya, kalau tim Anda itu cuma satu, kalau tim Anda 100. Ya kan? Nah, Anda bisa pakai ini. Anda bisa pakai ini. Ya, Anda bisa mengedukasi tim Anda bisa atau bisa mengedukasi calon pelanggan Anda yang masih ragu, ya. Nah, kirim berkala ini sama dengan follow up berkala. Ya, karena kenapa kok ini jadi penting? Karena sebenarnya dalam marketing atau sales, ya kan, itu kan kadang terjadi tidak di saat ketika mereka mendapat penawaran langsung mengambil keputusan baik untuk beli atau join, betul ya, seperti itu ya. Nah, maka mereka dibutuhkan namanya follow up. Nah, follow up ini supaya tidak lepas tangkapannya, prospeknya, maka follow up-nya harus rutin, harus berkala. Nah, kalau tanpa auto klik apa yang harus dilakukan? Kita harus konsisten dan disiplin dan komitmen untuk memfollow up mereka secara berkala. Kalau nggak mau lepas prospeknya. Capek. Namanya juga manual. Pingin nggak capek? Pakai auto klik AI. Di fitur kirim berkala. Anda tinggal setting selama 7 hari atau selama 30 hari ke depan, mereka akan menerima edukasi-edukasi yang untuk membuat mereka yang awalnya ragu menjadi yakin, yang dari tidak tertarik menjadi tertarik. Ini gitu. Karena apa? Karena follow up itu penting. Follow up adalah bagian dari proses marketing dan sales di bisnis apapun.
mau Anda properti, mau Anda insurance, mau Anda MLM, mau Anda skincare, yang namanya follow up ini hanya menjadi faktor penting, ya. Dan itu harus Anda lakukan sampai mereka closing. Ya. Jadi ketika misalkan contoh ketika Anda menjalankan bagi prospek orang mau upgrade entrepreneur, nggak upgrade misalkan ceritanya, ya kan. Nah, Anda kan harus follow up. Follow up-nya harus rutin, harus berkala. Ya, daripada seperti itu, pakai aja ini fitur kirim berkala. Ya, tujukan ke dia. Ya, biarin dia setiap hari nanti nerima. Apa yang harus diisikan? Kalau nggak tahu apa yang harus dikirimkan ke prospek kita, tinggal tanya AI asisten. Nah, habis ini kita praktek AI asisten. Ya, nah, kelihatannya hari ini kita berkutit ke device dan tentang fitur WhatsApp dulu. Untuk landing page mungkin minggu depan. Ya, nah, oke, kirim berkala. Oke, habis itu bahasa otomatis sudah, status terjadwal sudah. Oke, nah terakhir ini saya akan ngebahas tentang, nah, ada di kolom CES. Kalau ganti nomor WA lain yang masuk autoklik, apa pesan terjadwal di nomor? Oh enggak, jadi maksudnya itu kalau kita ganti itu kan, jadi yang kita tautkan di autoklik itu adalah nomor sender. Nomor sender adalah nomor pengirim, Kak Bias. Jadi namanya nomor pengirim, kalau nomor pengirimnya kita ganti, ya yang udah dicopot yang nggak ngirim lagi. Ya kan ibarat gini, ibarat kalau ekspedisi saya misalkan punya 2 kurir. Ya, kalau 1 kurir ini saya pakai, ya yang ngirim ya kurir A. Ya kan. Tapi kalau kurir A ini tak ganti jadi kurir B, ya yang ganti itu pengirimnya saja, kurirnya yang ganti. Tapi apakah kurir A terus ngirim kepada orang yang sama? Ya enggak. Udah putus. Begitu kita log out, udah putus, dia nggak punya tanggung jawab. Ibarat kurir gitu dipecah. Kamu tak pecah, tak ganti sama kurir B gitu maksudnya. Gitu. Ya. Begitu jadi Kak Dias. Nanti tim kita bilang, wah rajin banget nih leader yang ngejabur. Oh iya, itu betul sudut pandang yang masuk. Ya, berapa banyak hari ini tuh orang mengatakan, aduh upline saya itu tidak peduli dengan saya. Bukan nggak peduli, bingung dia mau manual gitu. Kalau pakai otomatis, oh enggak, mereka akan dengan sangat care tiap hari jabri Anda. Padahal mereka pakai auto klik kirim berkala. Oke, keren ya. Oke, nah ini untuk sebagai materi penutup karena udah jam 21.04, kasihan juga yang di daerah WIT ya, yang waktu Indonesia bagian timur di sana sudah jam 11. Sebagai penutup saya akan kenalkan namanya AI asisten. Nah, ini Bapak Ibu ketika sudah masuk di dashboard apa namanya entrepreneur ya, dashboard autoclick AI, dan Bapak Ibu misalkan apa yang saya jelaskan tadi kepingin dipraktekkan, kepingin broadcast, kepingin bikin follow up berkala, kepingin apa namanya status terjadwal, nggak tahu apa yang harus ditulis ya, maka Bapak Ibu tinggal tanya saja di sini. Nah, begitu nih diklik ya, akan muncul tampilan seperti ini ya. Kalau versi HP juga bisa. Jadi di sini adalah autoklik AI support assistant. Bapak Ibu tinggal tanya ya, tinggal tanya. Nah, ini yang mau saya tekankan adalah ini adalah AI support. Nah, AI support itu bukan kayak search engine. Apa maksudnya bedanya AI sama search engine? Jadi kalau Anda tanya di AI, ya itu jangan samakan sama kayak Anda tanya di Google. Kalau Google itu mesin pencarian. Kalau AI itu kepanjangan dari Artificial Intelligence. Artinya ini adalah kecerdasan buatan. Kalau Bapak Ibu ngomong sama AI itu anggaplah ngomong sama orang. Jadi ngomongnya bukan kayak gini. Kebanyakan orang itu ya kan, kebanyakan orang itu tanya di AI itu kayak gini doang. Ya, contoh misalkan ini, bagaimana caranya bikin konten yang bagus? Kayak gitu. Padahal ya itu bisa-bisa sih dijawab sih, iya dijawab. Nah, tapi hasilnya berbeda ketika kita ngomong spesifik. Saya akan contohkan, misalkan contoh. Bagaimana cara bikin
copywriting yang bagus. Nah, misalkan gini, untuk bisnis pagi, misalkan aplikasi, ya, aplikasi cashback pagi. Nah, ini tidak salah, tidak. Begitu saya enter, dia akan menjawab, dijawab, ya kan? Tapi jawabannya nanti berbeda dengan contoh yang kedua saya berikan, ya kan? Nah, dia akan jawab, tentu Kak, untuk bisnis bagi copywriting yang bagus tidak langsung fokus jualan. Nah, ini akhirnya apa? Akhirnya jadinya bacaan akhirnya. Akhirnya jadi pengetahuan, kita disuruh belajar lagi akhirnya. Kenapa? Karena salah kasih briefing, salah nulis perintah. Nah, soft selling. Nah, kayak gini dikasih itu untuk copywriting dengan formula PAS, problem agitated solution. Nah, untuk podcast WhatsApp, halo Kak, ya memang ini bisa di copy paste, bisa. Ya, tapi kalau promnya ini bedakan dengan prom kedua. Ini caranya, saya kasih tahu. Bro, aku punya prospek, ya, ibu-ibu arisan. Buatin dong copywriting broadcast WA-nya, ya. Oke, tak kasih tahu ya, ini ibu-ibu, ya, sosialita sukanya shopping. Udah. Ini hasilnya jadi beda banget. Siap, bro. Bedakan sama yang atas. Nah, kalau saya tanyanya bagaimana cara bikin copywriting yang bagus untuk bisnis aplikasi cashback bagi, dia akan kayak kita akan membaca bacaan lagi. Padahal AI, artificial intelligence, ini ada kecerdasan buatan. Ya, namanya kecerdasan buatan, dia itu juga seperti manusia. Maksudnya seperti manusia itu dia punya otak, dia punya software ibarat kata ya. Itu yang dibuat cerdas, dan AI support autoclick ini udah disetting untuk jadi pakar marketing level global. Jadi dia itu udah sangat ahli sekali ya. Sehingga ketika saya tanyanya adalah, bro, aku punya prospek ibu arisan, buatin dong copywriting podcast WA-nya. Tak kasih tahu ya, ini ibu sosialitas sukanya shopping. Nah, dia jawabannya beda. Siap, bro. Kalau targetnya ibu arisan yang suka belanja, ya pendekatannya jangan terasa seperti tawarin bisnis dulu. Nah, malah kita diajarin ini. Nah, terus bagaimana? Nah, ini langsung, halo Bu, saya mau tanya nih, kalau Ibu belanja kebutuhan rumah, skincare, baju, makan di luar, Ibu lebih senang dapat diskon sekali atau dapat cashback yang bisa dipakai lagi. Nah, ini materi tinggal copy paste, ya kan? Habis itu masuk ke autoclick, tempelin. Nah, makanya banyak sekali yang tidak bisa memaksimalkan cara penggunaan AI asisten, baik bagi AI asisten yang di aplikasi, ya, sama sama di AI support. Nah, kemarin tuh saya sebenarnya sudah bikin. Jadi sudah bikin namanya 100 prompt siap copy paste untuk bagi asisten. Jadi Bapak Ibu nanti bisa tinggal pilih, ya. Bentar, tak kasih tahu, lihat. Ini belum saya share memang ya. Bentar. Nah, ini. Nah, jadi saya sudah bikin satu panduan. Harusnya ini saya jual, tapi saya gratiskan. Ya, 100 prompt expert siap copy paste untuk mitra bagi. Ya, jadi Bapak Ibu nanti tinggal pilih aja, mau cara rekrut, mau bikin copywriting, mau strategi menduplikasi bisnis, dan itu isinya itu bukan sekedar kayak kita cari di Google, karena banyak sekali orang yang kan saya lihat tuh teman-teman udah mulai coba mulai coba dibagi AI asisten, tapi tak lihat di grup, di-share di grup, ini loh AI-nya keren, hasilnya kayak gini, disuruh bikin brosur gini. Padahal ya menurut saya bukan diskriminasi. Kalau dia tahu cara prompt yang benar,
itu hasilnya akan lebih bagus lagi. Kenapa? Karena banyak orang cara ngepromnya itu tadi yang kayak sebatas apa namanya bikin apa bagaimana cara bikin copywriting yang bagus. Padahal ketika saya ngomong seperti ini ya, buatin dong copywriting podcastnya. Nah, prompt inilah yang penting. Nah, supaya apa? Hasilnya bumi dan langit, Bapak Ibu. Nah, Bu, kemarin teman Arisan saya cerita, ini broadcast ini. Bayangin kalau ibu-ibu broadcast ke temennya, kata-katanya kayak gini. Bu, kemarin teman saya Arisan saya cerita, ternyata belanja yang biasa aja sekarang bisa dapat cashback. Sayang ya kalau selama ini kita belanja tapi nggak dapat apa-apa. Pernah nggak kepikiran kita bikin copywriting kayak gini? Ya. Saya jadi kepikiran, kenapa nggak sekalian pakai aplikasi yang kasih nilai tambah setiap belanja? Kalau ibu juga suka belanja, mungkin ini bisa jadi informasi yang bermanfaat. Kalau mau saya tunjukkan cara kerja dan aplikasinya, DM Bu, Japri Bu, atau balas info ya Bu. Kira-kira kalau copywritingnya kayak gini kita broadcastkan ke emak-emak, ke ibu-ibu, mereka kan, apa itu aplikasi apa? Emang benar bisa cashback bla bla bla. Banyak yang tertarik. Ya, minta aja di AI support assistant atau dibagi AI assistant itu sudah kita setting kayak gitu. Yang penting prompt-nya benar. Nah, kalau nggak tahu cara nge-prompt-nya, nanti tak bagikan 1000 prompt expert siap copy paste untuk bisnis bagi. Ya memang khusus untuk bisnis bagi ya. Nah, kalau memang untuk bisnis yang lain ya coaching one on one. Beda cerita itu. Ya. Nah, kayak gini. Tinggal seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, sama halnya ketika tadi, Mas, saya mau pesan berkala. Bagaimana membuat orang yang belum upgrade menjadi mau upgrade, atau saya pengen bikin story WhatsApp selama 1 minggu. Ya bikinin aja gini loh. Ngomong misalkan, Bro, ya nggak apa-apa saya panggil Bro. Ya, kita friend sama AI asisten ini kita friend. Bro, ya kan? Kontak WA aku rata-rata itu orang MLM, ya kan? Nah, aku mau ya prospek mereka lewat status WA. Nah, biar mereka penasaran dan tanya. Oke? Nah, buatin dong skrip 7 hari untuk story ya. Untuk story, oke. Untuk story WA. Nah, meskipun salah-salah kayak gini, tanya tak pakai tanya, nggak apa-apa. Dia lebih cerdas daripada saya. Jadi dia tetap bisa ngebaca. Ya, dia tetap bisa ngebaca dan paham. Nah, jadi kayak omong-omongan. Makanya kalau yang sudah paham cara penggunaan AI asisten, apply-nya nggak fungsi. Kenapa? Tiap hari sudah konsultasi dan diskusi sama AI asisten. Kenapa? Dia lebih pinter. Nah, tinggal begini. Lah, status inilah kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya para entrepreneur calon sukses, ya kan? Status inilah tinggal copy paste kemana? Ke sini Bapak Ibu. Status terjadwal. Tinggal dibuat seperti ini. Pilih device. Misalnya seperti ini, tipe teks. Tanggalnya Juni nanti jam 12. Atau tanggal 27 jam 12. Oke, misalkan seperti itu, ya kan? Nah, pesan teksnya. Tinggal mana tadi? Nah, set. Copy, masuk sini, set. Nah, simpan jadwal 1. Habis itu buat lagi. Yang kemana? Status nomor 2. Lagi begini. Kira-kira menurut Anda, kalau story WhatsApp Anda itu tiba-tiba langsung nampilin kontennya bagi, langsung nampilin orang itu tahu kalau Anda promosi. Ya, malah tambah enggak yang greget gitu loh. Sesuatu yang greget itu justru yang tidak terbuka secara lebar. Sesuatu yang bikin greget dan penasaran itu biasanya yang kelihatan ngintip-ngintipnya itu. Makanya kalau bikin status itu yang paling penting yang dikuasai itu bukan ilmu copywriting, tapi apa? Ilmu kepo writing. Bagaimana membuat orang kepo membaca tulisan kita. Ya, kayak gini, bayangin kalau ada orang bikin status gini, baru sadar
Kadang yang bikin penghasilan naik itu bukan karena kerja lebih keras, tapi karena pakai sistem yang lebih pintar. Bayangin. Misalkan Kang Riko tulis, Kang Riko update status ini, terus saya baca. Kira-kira pertanyaan saya apa? Kang Riko ini bisnis apa? Karena dia ngomong, karena Kang Riko ngomong baru sadar ya, kadang besoknya lagi Kang Riko bikin status gini lagi, atau siang Kang Riko bikin status gini, lagi belajar sesuatu yang menarik. Ternyata ada cara supaya aktivitas sehari-hari bisa lebih menghasilkan. Kira-kira teman-temannya Kang Riko, ini hari ini orang ini bisa apa toh? Kok menarik terus itunya? Dia akan komen, dia akan japri. Ya, dia akan japri Bapak Ibu. Kang, sepil dong, bisa apa? Kok saya lihat statusnya kok penasaran nih. Kayak gitu. Nah, itu. Ya kan? Nah, seperti ini. Atau gini, status 1, atau status 2, hari ketiga, story. Nah, gini aja bikin status itu. Hari ketiga, kemarin ngobrol sama teman, dia bilang, andai dulu tahu cara ini, titik. Orang pasti tiba-tiba ngebales story kita. Cara apa, Kang? Cara apa, Kang? Nah, ya. Nah, kayak gini ya, oke. Tinggal di copy paste, dimasukkan sini. Kalau nggak punya autoklik, maka hasil dari AI Assistant Anda harus posting manual. Makanya segera upgrade ke Entrepreneur supaya bisa menjadwalkan ini dengan otomatis. Oke? Nah, clear ya? Nah, jadi nanti Bapak Ibu, ini adalah apa namanya sesi seri 1 ini. Kita seputar setting awal dan tentang fitur WhatsApp. Minggu depan kita akan belajar tentang cara membuat landing page karena nggak cukup waktunya. Bukan saya yang tidak kuat bicara, tapi kasihan ada teman-teman yang dari Indonesia Timur yang sekian sudah jam 11 di sana ya. Itu bukannya dari mana Om? Mas 100 promnya tadi buka di mana? Nah, ini Kohan untuk 100 promnya memang belum saya share Kohan. Itu saya yang bikin. Nanti saya share deh. Nanti biar di-share ke mitra-mitra semua. Nggak apa-apa, nanti saya akan share. Ya, tenang aja. Kita akan lengkapi persenjataan semuanya, Bapak Ibu teman-teman. Kita akan lengkapi semua persenjataannya, ya kan? Ya, biar tinggal copy paste dan kita akan buatkan banyak tools otomatisasi biar kerja secara otomatis. Ya. Kak Dias itu bukannya dari mana Om tadi Om? Ini Kak Dias. Nih lihat kursor saya di kiri bawah. Ya, atau yang di aplikasi Bagi itu bisa ada di namanya Bagi AI Assistant. Apa bedanya Bagi AI Assistant sampai autoklik sama autoklik AI Assistant? Kalau Bagi AI Assistant itu lebih ke apa? Dia di briefing untuk menjadi mentor dan konsultan untuk mengembangkan bisnis Bagi yang dibagi AI Assistant. Ya, especially Bagi, Tapi kalau di AI Assistant autoklik itu kita bisa konsultasi sebagai brand owner, sebagai apapun. Kenapa? Karena memang autoklik AI ini tidak hanya untuk mengembangkan bisnis Bagi, tapi bisa mengembangkan atau scale up bisnis Anda yang lain. Bedanya gitu. Jadi kalau memang yang mau fokus mengembangkan Bagi, tanyanya di Bagi AI Assistant. Ya, tanyanya di Bagi AI Assistant. Oke, terima kasih. Oke, Bang. Oke, bisa buat editkan gambar nggak Om? Bisa dong. Bisa. Mau dieditkan gambar apa? Oke, waktu menunjukkan 21.20, mungkin dari saya sekian atau masih ada pertanyaan, ya kan? Kita bisa paskan 21.30. Perlu training lebih instan untuk menggunakan fitur. Iya, betul King ya. King Henry, kita akan usahakan nanti mungkin setiap hari Jumat kita akan ada event training. Untuk hari Minggu dan Rabu itu adalah event untuk mengundang orang baru. Tapi kalau Jumat ini untuk specially yang sudah member, khususnya malah yang sudah entrepreneur, karena apa? Ya karena percuma dari tadi ya mohon maaf nih, bukan termasuk apa ya, tapi ya mohon maaf, tadi yang ngikutin training ini yang affiliate ya hanya cuma bisa dengerin kan, nggak bisa praktek karena nggak bisa akses autoklik kan gitu kan. Maka segera ini kalau sudah tahu kekuatannya ya nggak apa-apa, segera upgrade aja ya kan, segera upgrade, nggak rugi, udah beneran nggak rugi.
Ya, oke, dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke MC yang luar biasa kita, Kang Riko. Halo Kang Riko. Siap. Luar biasa teman-teman. Terima kasih banyak Mas Ojai atas sharing dan insight training pada malam hari ini. Sangat membuka wawasan malam hari ini ya teman-teman ya. Tes 1, 2, cek, 1. Halo. Aman. Aman ya? Kok tapi gambar saya nggak bergerak ya? Oh, bergerak. Kalau dari sini bergerak, tenang Oh, aja. di sini nggak bergerak. Doyan, aman. Oke. Dari materi tadi kita bisa melihat bahwa teknologi bukan hanya tentang aplikasi atau fitur baru ya. Tapi bagaimana teknologi bisa membantu manusia melakukan sesuatu dengan lebih mudah, lebih cepat, dan memberikan nilai lebih buat teman-teman semua yang sudah menjadi entrepreneur. Kalau bukan entrepreneur belum bisa memakai autoclick AI ini. Makanya ditunggu. Buruan, upgrade. Nggak ada ruginya. Harga normalnya di website, kalau teman-teman lihat website resminya, itu 2,5 juta sampai dengan 3 juta. Coba nanti lihat di autoclick AI.com. Itu harganya 2,5 juta sampai 3 juta. Nah, ini kan menarik dibagi karena kita menjadi komunitas bagi, harganya cuma 549. Ya, teman-teman, perubahan besar selalu dimulai dari orang-orang yang mau belajar lebih dulu. Hari ini kita bukan hanya belajar tentang autoclick AI, tapi belajar bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi masa depan digital. Karena masa depan bukan hanya tentang siapa yang memiliki teknologi, tetapi siapa yang mampu memanfaatkan teknologi dengan benar. Terima kasih untuk Mas Ojai, terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah hadir. Saya Kang Riko, pamit undur diri, sampai bertemu di kesempatan berikutnya atau di hari Jumat berikutnya untuk Terima kasih mempelajari banyak. autoclick AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak. wabarakatuh.